Bagaimana bisa ada telur jika sarangnya terbalik? Chen Ye, kamu sangat pintar. Saya tidak perlu menjelaskan hal ini kepada Anda. Oleh karena itu, bukan saya yang ingin memaksa Anda. Sebenarnya, jika saya bisa, bagaimana aku bisa menghadapinya? Kamu harus tahu bahwa setiap kali kamu menghadapi ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya akan musnah seluruhnya dari dunia ini. Akhir cerita seperti itu sungguh kejam. Tian Xian berdiri perlahan dan berkata dahulu kala, terjadi perang antara langit dan bumi yang mempengaruhi seluruh dunia. Satu sisi adalah istana kaisar jahat, dan sisi lainnya adalah seluruh orang di dunia. Menjadi tepatnya, hanya beberapa dari mereka, ditambah seorang Master Naga. Berapa banyak orang, dan seorang Master Naga. Chen Ye dan Matt Damon tampak terkejut. Tian Xian mengangkat alisnya, dia sudah menentukan Chen Ye, dan sekarang sepertinya nasib mereka berdua sudah ditakdirkan. Tentu saja, semakin banyak master yang muncul di dunia, semakin kuat mereka menghadapi pertempuran yang sama. Orang-orang muda di sisi berlawanan tidak diragukan lagi memenuhi syarat untuk mencapai puncak. Hal ini membuat Tian Xian sangat bahagia. Saya telah mendengar tentang perang antara langit dan bumi lebih dari sekali. Apa yang terjadi dan mengapa itu terjadi? Chen Ye bertanya dengan cemberut. Tian Xian tersenyum pahit dan berkata mengapa ini terjadi. Bagaimana saya tahu? Karena Anda telah melihat metode elang jahat dan tidak setuju dengan metode mereka, jika Anda memiliki kemampuan untuk menghadapinya, apakah Anda masih akan membiarkannya? Mereka terus bertahan, untuk menyakiti dunia. Mendengar ini, Chen Ye tidak bisa menahan senyum. Selalu ada orang di dunia yang memikirkan dunia, tetapi Chen Ye tidak seperti dia. Saat sarangnya terbalik, tidak ada telur yang tersisa. Jika telurnya cukup kuat, bagaimana orang lain berani memprovokasi, dan bagaimana sarangnya bisa dibalik? Yang diinginkan Chen Ye adalah kedamaian dan kebebasan untuk keluarga dan teman-temannya. Jika mereka tidak menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung perasaan mereka. Melihat apa yang dipikirkan Chen Ye, Tian Xian tidak bisa menahan tawa pahit lagi, terdiam sejenak, dan berkata dalam perang saat itu, protagonis sebenarnya adalah penguasa istana kaisar jahat di satu sisi, dan 4 orang di sisi lain, Kaisar Kuno dan Kaisar Xuan, Kaisar Bai, Kaisar Qing, dan rekan senior Kaisar Qing, Master Naga-Naga Api berkaki 3. Di dalam tubuh Chen Ye, roh pedang tiba-tiba bergetar, dan kemarahan yang mengerikan tiba-tiba muncul. Daoling, kami akan membalas dendam mulai sekarang. Hati Chen Ye juga bergetar hebat. Dilihat dari reaksi roh pedang, salah satu dari 4 tuan pasti adalah miliknya dan tuan lama istana Kaisar Kuno. Chen Ye pernah melihat Kaisar Qing dan Kaisar Xuan sebelumnya, dan dia tidak akan menjadi tuan mereka. Adapun Kaisar Bai, karena istana Kaisar Kuno disebut istana Kaisar Kuno, wajar jika tuan mereka adalah Kaisar Kuno. Sekarang tampaknya meskipun istana Kaisar jahat tidak datang untuk memprovokasi dia, mereka bersedia hidup berdampingan secara damai dengannya, tetapi Tiandao dan istana Kaisar Kuno mungkin tidak akan setuju. Pedang surgawi dan istana Kaisar Kuno membawakan saya kelahiran kembali, dan memulihkan fondasi serta bakat kultivasi saya. Nasib sudah hancur. Chen Ye tersenyum dingin. 4 kaisar besar, Kaisar Kuno, Kaisar Xuan, Kaisar Putih, dan Kaisar Qing, semuanya telah jatuh. Secara khusus, Kaisar Kuno hanya meninggalkan pedang surgawi yang terluka parah dan istana Kaisar Kuno, sedangkan Kaisar jahat istana masih ada. Selama perang besar, penguasa istana Kaisar jahat itu adalah kemenangan. Karena mereka disebut Kaisar, dapat dibayangkan tingkat budidaya 4 Kaisar Kuno. Kaisar Kuno memiliki pedang surgawi dan istana Kaisar Kuno, Kaisar Hijau memiliki naga api berkaki 3 untuk menemaninya, dan Kaisar Xuan dan Kaisar Putih mungkin juga memiliki harta hunyuan, atau sarana ekstrim. Dalam keadaan seperti itu, mereka sebenarnya tidak mampu mengalahkan penguasa istana Kaisar jahat. Saya benar-benar tidak berani membayangkan tingkat kultivasi apa yang telah dicapai oleh penguasa ini. Tian Xian berkata dengan suara yang dalam pertempuran antara langit dan bumi sangatlah tragis. Di langit yang tak berujung, 6 tuan bertempur sampai mati. Di bawah, semua orang mengumpulkan kekuatan mereka untuk melawan tuan seperti istana kaisar jahat. Jika siapapun yang melihat pemandangan itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada mayat di mana-mana dan mengatakan bahwa ini adalah tragedi kemanusiaan. Tutup matamu dan kamu seharusnya bisa membayangkan seperti apa pemandangan seperti itu, keluh Tian Xian. Semua orang diam, meskipun mereka tidak tahu berapa tahun telah berlalu sejak perang antara langit dan bumi, semua orang setuju. Mungkin saat ini, masih banyak hantu kesepian yang melayang di langit di atas dunia. Tian Xian Senior, setelah sekian lama,
Orang gila bertanya dengan suara dingin. Istana Kaisar Jahat seharusnya memenangkan perang saat itu. Bagaimanapun, 4 tuan dan senior naga api berkaki 3 semuanya telah mati. Secara logika, Istana Kaisar Jahat bisa menguasai dunia, tapi kenapa sekarang, masih ada kekuatan yang bisa menahan mereka dan mencegah mereka bersikap terlalu sembrono? Inilah yang membuat semua orang penasaran. Karena penguasa Istana Kaisar Jahat telah meraih kemenangan besar dan mendominasi dunia dengan kekuatan kemenangan, tanpa seorang penguasa yang dapat dilawan, siapa yang dapat menghentikan penguasa Istana Kaisar Jahat? Dan dengan tingkat kultivasi penguasa Istana Kaisar Jahat, bahkan jika bertahun-tahun telah berlalu, bahkan jika dia telah meninggal karena akhir zaman, mustahil penerus yang paling cocok tidak akan muncul. Anda harus tahu bahwa budidaya tingkat lanjut semacam itu sudah cukup bagi penguasa Istana Kaisar Jahat untuk hidup sangat lama, bahkan jika dia mengisi tumpukannya, dia dapat menciptakan tuan yang tak terhitung jumlahnya untuk Kaisar Jahat Istana. Ayo! Seluruh dunia adalah milik Istana Kaisar Jahat, dan terlalu mudah untuk menemukan penerus yang cocok di dunia ini. Mengapa Istana Kaisar Jahat ditahan hari ini? Meskipun dikatakan bahwa ada orang-orang berbakat dan orang-orang yang sangat cantik di dunia yang dapat menampung pemimpin Istana Kaisar Jahat yang sudah tidak ada lagi, sangatlah mustahil untuk memiliki kekuatan dan kekuatan untuk bersaing dengan Istana Kaisar Jahat. Warisan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan Istana Kaisar Jahat, kecuali jika dilakukan dari dalam keluar, jika tidak, akan jauh lebih sulit untuk mengguncang raksasa ini daripada memetik bintang dari langit. Tapi hari ini, sepertinya Istana Kaisar Jahat telah menyusut. Melihat setan gila, Tian Xian berkata dengan serius, siapa namamu? Apakah kamu keturunan senior itu? Setan gila Zengran berkata, saya setan gila, keturunan Kaisar Qing. Halo, adik kecil. Tian Xian berkata dengan hormat sambil mengepalkan tinjunya. Melihat keterkejutan semua orang, Tian Xian berkata dengan sungguh-sungguh, orang-orang saat ini mungkin telah melupakan apa yang telah dilakukan oleh 5 senior, tetapi bahkan jika tidak ada yang mengingatnya, hal-hal yang terjadi itu pernah ada, dan itu benar. Saat itu, dengan budidaya 5 senior, koneksi mereka, dan kekuatan masing-masing, bahkan jika mereka sekuat penguasa Istana Kaisar Jahat, mereka tidak akan datang untuk memaksa mereka. Bahkan jika penguasa Istana Kaisar Jahat Istana Kaisar menguasai dunia, 5 senior masih bisa melakukannya. Tetapi agar rakyat jelata di dunia tidak dibasmi oleh Istana Kaisar Jahat, di bawah seruan Kaisar kuno senior, 5 senior dengan tegas menyatakan perang terhadap penguasa Istana Kaisar Jahat, dan memulai perang antara langit dan bumi. Sebagai akibat dari perang, meskipun kelima senior semuanya jatuh, Tian Xian berkata Istana Kaisar Jahat tidak memenangkan kemenangan terakhir karena penguasa Istana Kaisar Jahat menghilang selama pertempuran itu. Hilang. Semua orang kaget, ada yang tidak percaya. Ya, dia menghilang. Berita ini datang dari Kaisar Qing senior sendiri. Setelah bertahun-tahun, penguasa Istana Kaisar Jahat tidak muncul, jadi semua orang mempercayainya. Itu sebabnya kemudian, meskipun Istana Kaisar Jahat masih ada, tidak bisa dilihat. Tidak lagi disembunyikan. Melihat semua orang, Tian Xian berkata sekarang, keturunan pendahulu Kaisar kuno dan Kaisar Qing telah muncul. Saya percaya bahwa keturunan dari 2 pendahulu, Kaisar Xuan dan Kaisar Bai, juga akan segera muncul di dunia. Bagi keempat orang ini, serta klan naga, Istana Kaisar Jahat selalu memiliki keinginan untuk membasmi dan kemudian bertindak cepat. Karena itu, Tian Xian melirik Chen Ye, seolah mengingatkannya bahwa kali ini, bukan Tian Xian yang memaksa orang. Setelah beberapa saat, Tian Xian berkata lagi 4 penerus Kaisar Agung telah muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas Istana Kaisar Jahat tiba-tiba meningkat. Jika tidak ada hubungan yang tak terelakkan, saya tidak akan mempercayainya. Jadi, di masa depan, meskipun kamu ingin melarikan diri, aku khawatir kamu tidak akan bisa melarikan diri. Chen Ye tersenyum dalam dan berkata, senior, Anda tidak perlu terlalu mengingatkan saya. Jika lawannya bukan Istana Kaisar Jahat, Anda mungkin tidak akan puas pada akhirnya. Sekarang, ini lebih seperti tanggung jawab saya. Sebagian, Chen Ye, apakah kamu juga keturunan Kaisar Agung? Semua orang memandang Chen Ye dengan rasa ingin tahu. Dia memiliki bakat kultivasi seperti monster, dan tidak terlalu mengejutkan bahwa dia dapat mencapai seperti sekarang ini, tetapi berbagai metodenya. Ternyata dia adalah keturunan Agung Kaisar, tidak heran memiliki sarana yang luar biasa. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa berpikir bahwa dengan hancurnya fondasiku, aku tiba-tiba bisa mendapatkan kembali bakatku yang dulu dan bisa menyusulmu? Chen Ye tertawa dan langsung menatap Tian Xian. Tian Xian tidak bisa menahan senyum pahit dan menggelengkan kepalanya,
berkata saya tahu bahwa Anda adalah seorang master yang tidak mau menderita kerugian. Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan melakukan pekerjaan Anda dengan baik, tetapi jangan aku tidak berpikir bahwa aku akan melakukan apapun padamu. Singkirkan semua masalah. Masalah-masalah ini adalah objek pelatihanmu. Mendengar ini, Chen Ye berkata dengan tenang saya akan menyelesaikan masalah saya sendiri di masa depan, tetapi senior Tianxian harus memastikan bahwa saya tidak khawatir. Jika tidak, saya mungkin menjadi kaisar jahat kedua tanpa menggunakan istana kaisar jahat, istana. Orang yang telah berkultivasi setinggi Tianxian terkejut sesaat. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan wajah datar kamu tidak perlu mengatakan ini, saya akan melakukannya seperti ini. Baiklah, anak-anak, bisakah kamu pergi dan menyembuhkan lukamu sekarang? Chen Ye tersenyum dan mengangguk, tiba-tiba teringat sesuatu, dan langsung bertanya senior, siapa yang disebut Kaisar Agung, bagaimana dia bisa dianggap sebagai Kaisar? Jika seseorang mencapai puncak Tianxuan tingkat 9, dia adalah master tingkat Kaisar. Kemudian, meskipun tidak banyak master puncak Tianxuan di dunia ini, saya pikir akan selalu ada beberapa. Tidak ada kekurangan orang jenius seperti monster di dunia. Apalagi orang-orang di sekitar Chen Ye, bagaimana kita bisa memperkirakan pencapaian mereka di masa depan? Dunia ini begitu luas, bagaimana orang-orang seperti mereka bisa menjadi seperti orang-orang ini? Mungkin, tidak semua orang dengan bakat jahat bisa mencapai puncak, tapi akan selalu ada satu atau dua, bukan? Jika ini adalah master setingkat kaisar, kata kaisar mungkin tidak cukup menarik. Melihat semua orang, Tianxian tersenyum dalam dan berkata ketika Anda mencapai puncak Tianxuan, Anda secara alami akan memahami apa itu kaisar. Senior, selama perang besar antara langit dan bumi, siapa nama penguasa istana kaisar jahat? Chen Ye bertanya lagi. Kaisar jahat, Chen Ye. Lengan ramping dengan lembut melingkari pinggang pemuda itu dari belakang. Segera, tubuh lembut menempel erat di punggungnya. Cinta dan keterikatan yang dalam datang dari tubuh dengan kehangatan, kekhawatiran di alis pemuda itu dengan cepat menghilang. Aku pergi menemui Ling Er. Kebaikan. Zixuan Zhen mengangguk ringan, mengusap punggungnya, dan berbisik Ling Er tidur nyenyak. Senior Yu Tianxian merawatnya. Dia juga berkata bahwa dia akan tinggal bersama Ling Er mulai sekarang sampai Ling Er bisa sendirian. Berdiri selain itu, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Chen Ye memegang tangan itu erat-erat. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa kepada Zixuan, dan Zixuan tidak tahu bagaimana memberitahunya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ye, ini sudah hampir subuh. Aku tahu. Chen Ye perlahan berbalik dan memeluk Zixuan. Dia terdiam sejenak dan berkata, Zixuan, apakah kamu punya impian dalam hidup ini? Zixuan berkata dengan lembut Ling Er akan tumbuh dengan aman, menikah, dan memiliki anak. Kamu akan aman dan sehat, selamatkan bibimu, kalahkan istana kaisar jahat, dan kemudian jalani kehidupan yang kamu inginkan. Kalau begitu tahukah kamu, jika kamu tidak ada dalam hidupku, maka hidupku tidak akan lengkap, dan aku tidak akan bahagia dalam hidup ini, gumam Chen Ye lirih. Zixuan buru-buru berkata aku akan selalu berada di sini dan menemanimu. Tangan Chen Ye tidak bisa membantu tetapi mendapatkan kekuatan lebih. Dia ingin memberitahu Zixuan bahwa dia tidak hanya memiliki keterikatan yang tak terkatakan padanya, tetapi dia juga tidak bisa melepaskannya. Zixuan, kamu tahu, aku pernah bermimpi. Mimpi itu sangat nyata. Yang nyata adalah semua yang pernah aku alami. Dalam mimpi itu, saya tidak menerima warisan kaisar kuno, dan semua fondasi saya yang digulingkan tidak dipulihkan, jadi hidup saya sangat menyedihkan. Saya tidak dapat mengubah diri saya sendiri, apalagi nasib keluarga saya. Pada akhirnya, aku melihat dengan mataku sendiri bahwa semua orang di keluargaku meninggal di depanku satu persatu. Setelah kakekku, Ye Suo, dan Yi Tian mengirimku pergi dari ibu kota kekaisaran, mereka dengan tegas kembali ke ibu kota kekaisaran hanya untuk memberiku. Ada cukup waktu untuk melarikan diri. Chen Ye berkata dengan sungguh-sungguh banyak kerabat dan teman telah meninggalkan saya di masa lalu, jadi menghadapi mereka sekarang, saya sangat berterima kasih. Tetapi justru karena ini, saya tidak akan membiarkan siapapun di antara Anda meninggalkan saya lagi. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Aku pasti akan ada di hidupmu. Aku tahu, aku tahu. Chen Ye menghela nafas pelan dan berkata, kamu kembali dan istirahat sebentar. Setelah menyelesaikan semuanya di sini, saatnya meninggalkan dinasti Dahua lagi. Meninggalkan pelukan, Zixuan menatap Chen Ye dengan cermat, seolah dia ingin menggambarkannya sepenuhnya dalam pikirannya sebelum dia perlahan pergi dengan enggan.
Setelah melihat Zixuan pergi, mata Chen Ye sedikit membeku dan dia berkata dengan suara dingin, pedang surgawi, keluar. Gerbang Tianyi telah benar-benar menghilang dari peta dunia, dan seluruh pegunungan Tianyi telah hancur tak dapat dikenali lagi, tetapi tampaknya lebih curam dan berkelok-kelok. Zixuan, bisakah kita ngobrol sebentar? Di mana Chen Ye tidak terlihat, Feng Sanyang berjalan keluar dari kegelapan dan berkata dengan nada yang agak berbeda. Oke, namun, Zixuan sepertinya sudah tahu sejak awal bahwa Feng Sanyang akan datang menemuinya. Tidak ada kejutan dalam ekspresinya dan dia langsung setuju. Ayo cari tempat yang tenang, Feng Sanyang berbalik dan pergi. Sebagai penguasa pedang surgawi, Chen Ye selalu hanya membutuhkan satu pikiran untuk memanggil pedang surgawi. Tapi kali ini, pedang surgawi ada di dantiannya, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Pedang surgawi tidak akan keluar, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Chen Ye mengerutkan kening dan berteriak dengan marah, pedang surgawi, keluarlah. Cahaya putih menyala, dan di bawah dorongan paksa Chen Ye, pedang surgawi tidak punya pilihan selain perlahan muncul di depannya. Melihat penampilan Tian Dao, Chen Ye tidak bisa menahan tawa. Saya tidak berniat menyalahkan Anda, apa yang Anda takuti? Daoling buru-buru berkata, saya khawatir guru akan bertanya kepada saya apa yang terjadi di Gunung Beiwang saat itu. Gunung Beiwang. Chen Ye selalu mendapat banyak kemarahan ketika menyebut Gunung Beiwang. Kali ini, dia menunjukkan senyuman licik karena penyebutan pedang surgawi. Meskipun pedang surgawi penuh dengan spiritualitas dan memiliki kebijaksanaan yang tidak lebih baik dari manusia, itu tetap bukan manusia. Entah itu kemunculan elang jahat, atau kemunculan selanjutnya dari pemusnahan jahat dan angin jahat, pedang surgawi menunjukkan kemarahan yang besar dan beberapa perubahan kecil di dantian. Kaisar kuno adalah penguasa lama pedang surgawi dan istana Kaisar kuno, dan dia jatuh ke tangan Kaisar jahat. Bagi orang-orang di istana Kaisar jahat, bahkan jika Xie Feng telah mundur dari istana Kaisar jahat, itu adalah normal jika roh pedang marah. Namun, apa alasan perubahan kecil tersebut? Mengenai masalah Gunung Beiwang, seiring dia tumbuh dewasa, saat dia semakin sering berhubungan, dan saat pedang surgawi berangsur-angsur pulih, Chen Ye sudah memahami sesuatu dari kerlap-kerlip kata-katanya. Menanyakan langsung pada Daoling, Chen Ye takut dia akan sekali lagi menggunakan alasan bahwa dia belum pulih sepenuhnya atau tingkat kultivasinya tidak cukup, jadi dia menggunakan trik kecil, berharap menemukan sesuatu dari Daoling. Jelas Chen Ye berhasil, dan efeknya lebih baik dari yang diharapkan. Kata-kata Daoling membuatnya sangat puas. Aku tidak akan bertanya lebih banyak sekarang, cara apa lagi yang ingin kamu gunakan untuk menolakku? Sebenarnya kamu selalu tahu siapa yang menculik ibuku di Gunung Beiwang, kan? Chen Ye tidak marah dan suaranya tenang. Dia mengerti bahwa meskipun dia mengetahui kebenarannya sekarang, itu mungkin bukan hal yang baik baginya. Tuan, aku minta maaf, kata Dao Ling lembut. Chen Ye tidak bisa menahan nafas panjang dan berkata, aku tidak menyalahkanmu karena merahasiakannya begitu lama. Itu hanya Daoling. Kamu pasti sudah memikirkanku selama bertahun-tahun. Ibuku punya sudah terlalu lama meninggalkanku, aku takut suatu hari nanti ketika aku melihat ibuku, aku tidak akan mengingat wajahnya dengan baik, dan bahkan di hati ibuku, aku mungkin akan selalu menjadi diriku yang sama ketika dia pergi. Jadi Daoling, ceritakan padaku semua yang kau tahu. Sekalipun aku mengetahuinya, itu masih jauh dari jangkauanku sekarang, tapi mulai sekarang, aku tahu di mana ibuku berada. Pemilik, Daoling sepertinya menarik napas, lalu berkata, sebenarnya, Tuan, tebakan Anda benar. Orang-orang dari istana Kaisar jahatlah yang menangkap ibumu di Gunung Beiwang. Sungguh, mata Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin, dia masih terlalu muda ketika dia masih muda. Meskipun dia menghadapi orang-orang dari istana Kaisar jahat, meskipun fondasinya hancur, baru hari ini dia sepenuhnya menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Setelah memahami hal ini, Chen Ye bertanya-tanya apakah ada celah dalam ingatan masa kecilnya karena kelahirannya kembali. Dia tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di Gunung Beiwang. Setidaknya, sebelum ibunya diselamatkan, hal-hal itu, apa yang dikatakan orang-orang itu, dan bahkan setiap detailnya, tidak dapat dilupakan. Namun sayangnya, beberapa kenangan terpenting terlupakan. Daoling, tahukah kamu mengapa mereka membawa ibuku pergi? Setelah sekian lama, Chen Ye bertanya. Dalam ingatan Chen Ye, baik lelaki tua dalam keluarga maupun ayahnya serta orang lain selalu merahasiakan asal-muasal ibunya. Apalagi kecuali lelaki tua dan ayahnya, sepertinya tidak ada kerabat lain yang mengetahui tentang masa lalu ibunya. Ibu sangat misterius. Chen Ye mengetahui hal ini sejak dini. Namun, meskipun ibuku misterius,
dia sepertinya tidak ada hubungannya dengan istana kaisar jahat, tidak peduli betapa misteriusnya dia. Jika dikatakan bahwa ibunya berasal dari istana kaisar jahat, itu bahkan lebih mustahil lagi. Bahkan jika Xiaoya telah mengikuti angin jahat selama jangka waktu tertentu, roh jahat itu begitu kuat sehingga terdengar jelas. Mungkin pada saat itu, dia masih muda dan tingkat kultivasi ibunya sangat tinggi sehingga Chen Ye tidak dapat menemukannya, tetapi dia tidak pernah bisa menyembunyikannya dari lelaki tua itu. Bahkan jika tingkat kultivasi ibunya jauh lebih tinggi daripada lelaki tua itu, dia tidak akan pernah bisa menyembunyikannya dari orang tua itu. Chen Ye bisa memastikan. Tetapi jika lelaki tua itu juga menyembunyikan ini, Chen Ye tidak akan berkata apa-apa. Setelah hening beberapa saat, Dao Ling berkata saya benar-benar tidak tahu hal spesifiknya. Lagi pula, saya terluka terlalu parah saat itu. Jika bukan karena keengganan Anda, Guru, saya tidak akan melakukannya, bisa bangun pada saat itu. Ketika aku bangun, yang ku ketahui hanyalah bahwa orang-orang itu berasal dari istana kaisar jahat. Jika aku tidak berdaya, aku tidak akan membiarkan orang-orang itu pergi. Dan yang ku dengar hanyalah mereka meminta ibumu untuk uang, hal yang sama. Ada apa? Chen Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Tempat ibu sebenarnya memiliki apa yang dibutuhkan istana kaisar jahat. Dari sudut pandang ini, apakah sang ibu benar-benar memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan dengan istana kaisar jahat? Saya tidak tahu. Dao Ling berkata tak lama kemudian, mereka mengambil ibumu, Tuan. Kamu menelan burung nasar jahat. Apakah kamu tidak mendapatkan informasi berguna? Istana kaisar jahat sepertinya sedang merencanakan sesuatu yang besar. Apa itu? Dengan kualifikasi Xie Jiu, aku masih belum bisa mengetahuinya dengan jelas. Hal lain, Xie Jiu memberitahuku bahwa ibuku masih di penjara. Bagi Chen Ye, ini adalah poin terpenting. Selama ibunya masih hidup, cepat atau lambat, keluarganya bisa bersatu kembali. Jika tidak, Chen Ye akan hidup seperti zombie dalam hidup ini, dan kemudian menunggu kematian datang. Orang-orang di istana kaisar jahat selalu berperilaku aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka tidak kenal ampun dan terukur dalam taktik mereka. Oleh karena itu, ketika mereka jarang melakukan kesalahan, mereka tidak membasmi tuan mereka di Gunung Beiwang. Mungkin, ini akan menjadi akhir dunia. Apa yang paling mereka sesali di masa depan, kata Dao Ling dingin, dengan niat membasmi. Fondasinya sudah hancur. Di mata mereka, aku tidak ada bedanya dengan kematian. Itu akibat susah payah ibuku memohon. Apa kamu menyesal? Chen Ye tertawa seperti burung hantu malam. Istana kaisar jahat, kamu telah membawa begitu banyak kesakitan kepadaku, keluargaku, dan ayahku. Sekarang kamu mengingatku, Chen Ye, untuk alasan apa? Kamu ingin menggunakan aku untuk mengancam ibuku agar menyerahkan apa yang kamu inginkan. Haha, bagus sekali. Jangan khawatir. Suatu hari, aku akan pergi ke istana kaisar jahat dan memberikan apa yang telah kamu tunggu-tunggu selama bertahun-tahun. Tunggu saja. Apakah Ling Er baik-baik saja? Di lereng bukit, memandangi wanita berbaju ungu, yang secantik angin, mau tak mau aku merasa cemburu dan sedikit kasihan padanya saat ini. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan rok panjangnya sedikit bergoyang. Wanita berbaju ungu itu sangat damai, dan seluruh tubuhnya memancarkan keanggunan. Penampilannya enak dipandang. Namun, kerinduan secara tidak sengaja terlihat di alisnya yang gelap, dan jenis yang berbeda kekhawatiran membuat orang sedih. Senior Yu Tianxian menjagamu, Ling Er baik-baik saja, terima kasih Zixuan menjawab dengan lembut. Feng Sanyang tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata terima kasih atas apapun, kita semua adalah teman. Dan kita semua untuk Chen Ye. Ya, kami semua mendukung Chen Ye. Zixuan memandangnya dan berkata, Nona Feng sudah lama menungguku. Apakah ada yang salah? Mendengar ini, Feng Sanyang tidak merasa terlalu malu. Dengan kultivasi Zixuan, mudah untuk menemukannya di dekatnya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu tentangmu. Kita berdua perempuan, jadi kita harus memiliki kesamaan. Ini benar, Zixuan kira-kira seusia dengan Feng Sanyang, tetapi tingkat kultivasinya jauh di atas Feng Sanyang, belum lagi dia telah menerima warisan dari orang-orang aneh dan hantu kuno, dan sekarang dia masih selangkah lagi dari alam duniawi. Jika Anda berlatih secara normal, mustahil mencapai pencapaian ini saat ini. Tapi Zixuan sebenarnya telah mencapai ranah Kaisar Xuan. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia berlatih. Zixuan tersenyum dan berkata, baiklah, apa yang ingin kamu katakan padaku, nak? Feng Sanyang benar-benar terdiam, seolah dia tidak dapat menemukan apa yang ingin dia katakan kepada Zixuan. Melihat ini,
Zixuan berkata sebenarnya, jika kamu tidak datang kepadaku, aku akan datang kepadamu. Untuk apa kamu mencariku? Wanita pada dasarnya sensitif. Feng Sanyang memperhatikan Zixuan sepanjang malam. Meskipun dia tidak terlalu mengenal Zixuan, dia juga tahu bahwa Zixuan adalah wanita pendiam yang tidak akan pernah melakukan apapun kecuali itu masalah besar. Akan menemukan yang lain. Jangan gugup. Zixuan tertawa pelan. Feng Sanyang mengangkat alisnya dengan ringan. Semua teman Chen Ye di sini, bahkan jika Tianxian dan Xie Feng ingin berbicara dengannya, dia tidak akan gugup. Tapi Zixuan, jiu-jiu kecil di hatinya, yang membuatnya saat menghadapi Zixuan, mau tak mau aku merasa sedikit gugup. Setelah melihat Zixuan dan Chen Ye akur, Feng Sanyang merasa semakin tidak wajar dan bahkan tidak pantas baginya untuk datang kepadanya. Zixuan tidak terlalu memperhatikan ekspresi Feng Sanyang. Ketika dia melihat keheningannya, Zixuan berkata, saya sudah mengenal kalian semua untuk waktu yang singkat, tapi saya tahu bahwa Anda semua adalah orang-orang yang layak dipercaya dengan sepenuh hati, jadi, saya merasa lega. Apa yang kamu khawatirkan? Jantung Feng Sanyang berdetak kencang dan dia bertanya. Jangan khawatir, serahkan Chen Ye padamu. Feng Sanyang terkejut, kamu ingin meninggalkan Chen Ye. Pantas saja Feng Sanyang terkejut, ia mendengar semua percakapan antara Zixuan dan Chen Ye, dan Feng Sanyang menyaksikan keterikatan Chen Ye pada Zixuan dengan matanya sendiri. Meskipun dia dan Chen Ye sudah lama tidak bersama, Feng Sanyang yakin bahwa dia cukup mengenal pria ini. Dalam pemahamannya, Chen Ye jelas bukan orang yang mencintai anak-anak. Pentingnya Chen Ye. Hatiku akan selalu bersamanya. Zixuan tersenyum lembut, meletakkan tangannya dengan lembut di jantungnya. Kenapa? Apa kamu tidak tahu betapa berharganya keterikatan Chen Ye pada banyak orang? Feng Sanyang mau tidak mau bertanya, dengan sedikit nada masam dalam suaranya. Saya tahu. Saya dapat melihat bahwa Nona Luoling, Nona Nianchen, dan bahkan saudari Xiaoya semuanya memiliki perasaan khusus terhadap Chen Ye. Nona Feng, bukankah Anda merasakan hal yang sama? Zixuan menoleh untuk melihat Feng Sanyang, tersenyum dalam, dan berkata, apakah menurutmu aku cocok berada di sisi Chen Ye? Aku tidak seperti yang kamu pikirkan, dan kamu tidak perlu melakukan ini. Mereka akan iri, tetapi mereka tidak akan pernah cemburu, kata Feng Sanyang dengan tenang, tanpa rasa malu atau malu dari keluarga putrinya. Feng Sanyang membela dirinya dan Luo Ling. Melihat tekad Zixuan, dia berkata dengan lembut, masalah emosional adalah antara kamu dan aku. Tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Chen Ye berkata kepada Anda begitu terikat, apakah Anda bersedia membayangkan kesedihannya setelah pergi? Zixuan berkata dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan di masa depan, dan dia tidak akan punya banyak waktu untuk merasa sedih atas kepergianku. Dan seharusnya bukan aku yang ingin menemaninya sampai akhir. Zixuan, Feng Sanyang tidak lagi terkejut, tapi terkejut. Tidak ada wanita di dunia ini yang tidak ingin berada di sisi pria yang dicintainya. Betapapun murah hati wanita tersebut, dia tidak ingin pria tersebut memeluknya dari kiri ke kanan sambil duduk di jarak ribuan mil tanah. Feng Sanyang dapat melihat bahwa Zixuan sangat mencintai Chen Ye, dan demi masa depan Chen Ye, dia mampu melepaskan perasaannya. Feng Sanyang merasa bersalah saat memikirkan tujuan awalnya mencari Zixuan. Zixuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata mulai sekarang, saya tidak bisa tinggal bersama Chen Ye, setidaknya untuk waktu yang lama. Saya tidak bisa muncul di sampingnya. Nona Feng, bantu saya merawatnya dengan baik, oke? Kenapa aku? Feng Sanyang tidak mengerti. Zixuan melihat ke kejauhan, dan setelah terdiam lama, dia perlahan berkata setelah kejadian di sini selesai, Chen Ye akan pergi ke wilayah utara. Dibandingkan dengan wilayah timur, wilayah utara akan lebih kacau dan kurang tertib. Dalam lingkungan seperti itu, Chen Ye pasti bisa tumbuh lebih cepat, tapi dia terlihat cukup tenang, tapi nyatanya, dia paling suka mengambil risiko. Dia tidak pernah gagal dalam menangani berbagai hal dan paling gigih. Namun, begitu dia memutuskan untuk mengambil tindakan, itu akan menjadi hasil yang tak terelakkan. Tapi kita semua tahu bahwa tidak ada yang absolut di dunia ini. Dia adalah orang yang kuat di luar dan lembut di dalam. Dia suka menyimpan segala sesuatu di dalam hatinya. Orang seperti itu rentan terhadap penderitaan. Kami semua mengira kami sangat mengenalnya dan peduli padanya. Faktanya, tak satupun dari kita, saya bisa memahami keinginan di dalam hatinya. Mungkin setelah kejadian Tianyimen, dia tidak akan seberat sebelumnya, tapi begitu karakternya terbentuk, sangat sulit untuk diubah. Melihat Feng Sanyang, Zixuan berkata dengan lembut, saya yakin Nona Feng bisa menjaganya dengan baik, jadi tolong. Mendengar ini,
Feng Sanyang tersenyum pahit dan berkata, tetapi tahukah kamu bahwa saya tidak akan tinggal bersamanya? Apa yang dikatakan Zixuan telah mencakup semua kelemahan Chen Ye. Itu mungkin tidak dianggap kelemahan, tapi bisa disebut kekurangan. Semua orang di sini, kecuali Tianxian dan Xie Feng, semua orang tahu sesuatu tentang Chen Ye. Bahkan beberapa orang dapat dengan cepat mengetahui apa yang dipikirkan Chen Ye, tetapi Zixuan telah dengan jelas memahami Chen Ye menjadi dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak bisa mengatakan apa yang baru saja dia katakan. Meskipun Feng Sanyang tidak mau mengakuinya, dia harus mengakui bahwa mungkin seseorang akan melihat Chen Ye seperti Zixuan di masa depan, tetapi saat ini, dialah yang paling memahami Chen Ye, dan bahkan jika seseorang dapat melakukan apa yang dilakukan Zixuan, melakukan tidak ada yang bisa melampaui Zixuan. Karena selama mereka manusia, mereka akan memiliki pemikirannya sendiri, tetapi pemikiran Zixuan telah sepenuhnya menyatu dengan Chen Ye. Sulit bagi orang lain untuk melakukan ini. Zixuan tersenyum dan berkata kamu tidak boleh menemani Chen Ye, tapi kamu pasti akan menceritakan kata-kata ini kepada orang lain, kan? Melihat kelicikan di mata Zixuan, Feng Sanyang tertawa dan berkata jangan khawatir, semua orang tidak ingin melihat Chen Ye bahkan terluka, jadi tidak peduli siapa itu, akan menjaganya dengan baik. Tawa itu mereda dan Feng Sanyang berkata dengan serius karena Chen Ye tidak peduli, mengapa kamu peduli dengan apa yang kamu pikirkan? Selain itu, kondisi Ling Er tidak baik sekarang, mengapa kamu mengkhawatirkannya lagi? Chen Ye memperlakukanku dengan tulus. Dia telah berkorban terlalu banyak untukku dan Ling Er. Aku tidak bisa terlalu egois. Aku peduli dengan apa yang dia pedulikan. Aku bahkan lebih peduli dengan apa yang tidak dia pedulikan. Zixuan tersenyum lembut dan berkata, Senior Tianxian akan bersama kita, dia tidak perlu khawatir. Feng Sanyang menghela nafas dan berkata Zixuan, kamu adalah wanita yang baik. Bertemu denganmu adalah berkah Chen Ye, dan berteman denganmu adalah berkah kami. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa ketika Anda datang, hari ini, ketika Anda melihat Chen Ye, dia pasti akan melakukannya jadilah orang yang sama di hatimu, dan dia tidak akan berubah sama sekali. Saya hanya berharap dia bisa hidup untuk dirinya sendiri. Feng Sanyang terdiam lagi, hidup untuk dirinya sendiri, beberapa kata sederhana, tapi mudah diucapkan, tapi mudah dilakukan. Siapa di dunia ini yang bisa benar-benar bebas dan tenteram? Orang yang sentimental memiliki kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya, tetapi orang yang kejam mungkin tidak sendirian sepanjang hidupnya. Orang yang tidak bisa mencapai keinginan dan keinginan bukanlah orang suci, tapi idiot. Bahkan orang idiot pun menginginkan roti kukus dan roti kukus. Ketika sinar matahari pertama muncul di langit yang jauh, tiga sosok, seperti hantu, meninggalkan pegunungan Tianyi tanpa suara. Di atas awan, Ling Er diam-diam memandangi pegunungan yang semakin jauh, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya Bu, tidak bisakah kita menyapa kakak lalu pergi? Setelah bertanya, Ling Er terdiam lagi dan menyapa Chen Ye. Akankah Chen Ye membiarkan mereka pergi? Zixuan tidak memperhatikan kebencian dalam kata-kata putrinya, dia merasa sangat tidak nyaman sekarang. Jika dia bisa, mengapa dia ingin pergi? Selalu ada celah antara dia dan Chen Ye. Bahkan jika Chen Ye tidak berpikir demikian, semua orang menganggapnya tidak benar, tetapi dia tidak ingin terlalu egois. Dalam hidup ini, Chen Ye sudah terlalu menderita. Oleh karena itu, Zixuan tidak ingin menghilangkan satu-satunya kesempurnaan. Setelah sekian lama, Zixuan perlahan memulihkan pikirannya. Melihat ketidakbahagiaan putrinya, dia menghiburnya dengan lembut kami hanya pergi sementara. Saat kamu menjadi lebih kuat dan bisa membantunya, kamu bisa pergi menemui kakakmu. Benarkah? Ling Er dengan cepat mengangkat kepalanya dan bertanya. Tentu saja, bagaimana ibu bisa berbohong padamu? Zixuan tersenyum ringan, lalu merendahkan suaranya dan bertanya, Ling Er, kamu pasti belum pernah bertemu Senior Tianxian, kenapa kamu tampak begitu akrab dengannya? Terlihat seperti itu. Bu, apakah kamu lupa? Saat aku di kota Suanguang, bukankah aku pernah bertemu dengan seorang pengemis tua? Chen Ye, kamu baik-baik saja. Setelah berpisah dari Zixuan, Feng Sanyang menemukan Chen Ye, menatap wajahnya, dan menelan kembali kata-kata itu begitu keluar dari bibirnya. Aku baik-baik saja, sangat baik-baik saja. Ekspresi galak di wajahnya menghilang, Chen Ye tersenyum dengan tenang. Untuk sesaat, pria di depannya tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Meski banyak orang tidak ingin temannya mengkhawatirkan mereka, sehingga mereka menyimpan semua hal yang tidak menyenangkan di dalam hati, namun Chen Ye melakukan hal yang sama tidak banyak orang yang begitu teliti. Feng Sanyang hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, Zixuan memang sangat merindukan Chen Ye.
Chen Ye, apakah kamu akan pergi ke wilayah utara lain kali? Setelah beberapa saat, Feng Saniang bertanya. Chen Ye mengangguk dan berkata kita harus pergi ke wilayah utara. Ngomong-ngomong, aku bahkan belum berterima kasih padamu karena telah datang jauh-jauh untuk membantuku. Aku bahkan belum bertanya padamu apakah kamu sudah memahami semua warisannya, dari guru hantu. Feng Saniang tersenyum dan berkata mengapa terima kasih. Tanpamu, dibutuhkan setidaknya beberapa tahun untuk mendapatkan apa yang ditinggalkan tuannya. Luo Ling, gadis itu, tidak akan lepas dari cengkeramannya, jadi dia bisa bertanggung jawab hari ini, dengan kota Qingyang sebagai pusatnya. Sebuah daratan dengan radius ribuan mil. Gadis itu benar-benar memamerkan kemampuan batinnya. Chen Ye juga dipenuhi dengan emosi. Saat itu, Luo Ling memiliki perselisihan keluarga dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Luo Ling saat ini tentu tidak seseram dirinya, Yasuo dan yang lainnya, tetapi dengan tingkat kultivasinya, dia juga begitu sangat mampu. Saya pernah melihatnya sebelumnya, dan meskipun dia cukup bagus, menurut saya bakatnya tidak begitu luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana Luo Ling melakukannya. Mata Feng Saniang berkedip sedikit, dan kemudian dia berkata dengan kasihan gadis itu tidak hanya memamerkan keterampilan batinnya, dia hanya menukar hidupnya untuk kultivasinya. Chen Ye, kamu telah ke makam hantu, pikirkanlah, jika saya tidak membawa Anda ke sana, apakah Anda pikir Anda bisa selamat dengan aman di sana dengan kultivasi Anda saat itu? Luo Ling yang melakukannya. Dia tidak hanya melakukannya, dia juga meminta tuanku menyetujuinya. Tuanmu belum menghilang. Chen Ye terkejut. Dia pernah ke makam hantu dan dia telah melihat hantu yang sebenarnya. Untuk diakui oleh master ini, bisa dibayangkan kerja keras yang dilakukan Luo Ling. Pantas saja prestasi Luo Ling begitu luar biasa hanya dalam waktu 1 tahun, beberapa tahun. Setelah saya mendapatkan semua warisan, tuannya pergi. Ekspresi Feng Saniang meredup sejenak, lalu dia berkata dengan suara yang dalam Chen Ye, alasan mengapa Luo Ling bekerja begitu keras adalah untukmu. Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata, selain itu, ada hal lain yang ingin kamu katakan kepadaku. Feng Saniang tercengang. Dia bertemu Zixuan dan Chen Ye sendirian. Tujuannya sangat sederhana, hanya untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Luo Ling. Selama bertahun-tahun, dia telah melihat Luo Ling melakukan terlalu banyak usaha dan kerja keras. Orang luar, mau tak mau dia ingin melakukan sesuatu demi perasaan Luo Ling. Tentu saja, semua ini didasarkan pada tidak menyakiti hubungan antara Chen Ye dan Zixuan. Feng Saniang tidak ingin menyakiti orang lain karena satu orang, dan Feng Saniang tidak pernah menyangka bahwa hubungan antara Chen Ye dan Zixuan perasaan telah mencapai puncaknya, titik di mana mereka tidak dapat dibedakan satu sama lain. Justru karena inilah dia tidak menyebutkannya di depan Zixuan. Jika Chen Ye tidak menyebut Gui Zhenren, Feng Saniang tidak akan berpaling ke Luo Ling. Demi Chen Ye dan Zixuan, selain mereka berdua, tidak ada ruang untuk orang ketiga di dunia. Nona Feng, sebelum Zixuan pergi, apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada saya? Feng Saniang terkejut dan marah, tetapi melihat tatapan hati-hati Chen Ye, kemarahannya perlahan menghilang. Setelah beberapa saat, dia berkata kamu tahu dia akan pergi. Karena kamu tahu, mengapa kamu masih membiarkan dia pergi? Kenapa dia pergi sekarang? Itu sebabnya aku melepaskannya. Melihat ke kejauhan, Chen Ye sepertinya melihat seseorang pergi dengan cepat di langit yang jauh. Jejak kerinduan dan keinginan dengan cepat muncul di matanya. Aku tahu apa yang Zixuan inginkan dan apa yang tidak dia inginkan, dan dia juga tahu bahwa yang kuinginkan hanyalah dia dan Ling Er. Itu sebabnya dia pergi, dan itulah sebabnya aku memintanya pergi dulu, karena aku tidak ingin dia memiliki beban psikologis apapun. Ketika saya tidak bisa memberikan tekanan apapun padanya, saya akan menemukannya dan menikahinya di depan dunia. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Feng Saniang tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, berkata Zixuan berkata, jangan khawatir, senior Tianxian akan mengikuti mereka dan tidak akan terjadi apa-apa. Zixuan telah menghabiskan 7 tahun yang paling menyedihkan bersama Ling Er sendirian, bagaimana mungkin aku tidak mengkhawatirkannya. Chen Ye berbicara dalam hati, dan setelah beberapa saat berkata saya telah meminta maaf kepada terlalu banyak orang dalam hidup saya, orang tua dan keluarga saya, Yasuo dan Yitian. Dan, setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, saya menghasilkan lebih banyak teman-teman, semua orang, termasuk Anda, telah memberi saya banyak bantuan, dan saya akan membalas budi ini kepada Chen Ye. Tetapi Nona Feng, ada beberapa hal yang ditakdirkan tidak mungkin dibayar kembali. Saya mengerti maksud Anda,
dan Anda dapat yakin bahwa kami semua akan memahami Anda. Feng Sanyang menepuk bahu Chen Ye dan melanjutkan semua orang hampir pulih. Selanjutnya, mari kita pergi. Lihatlah, apa yang disebut rahasia Tianyimen. Tentu saja karena ada keuntungannya, kita tidak akan mengambilnya secara gratis jika kita tidak mengambilnya. Feng Sanyang tersenyum dan berkata, "Hei, ini Chen Ye yang saya kenal. Dia selalu memiliki pandangan yang dalam. Saya pikir saya sedang melihat saudara kembar Chen Ye." Mendengar ini, Chen Ye tertawa. 2 hari kemudian, di bawah kepemimpinan Tuan Chen dan Tuan Lin, sekelompok orang langsung masuk ke bagian terdalam pegunungan Tianyi. Di depan, tembok gunung tampak seperti raksasa, tidak ada jalan ke depan. Terlihat cukup curam, dan semua orang, termasuk Xie Feng, sangat terkejut. Tentu saja, apa yang disebut kejutan tidak datang dari keajaiban alam. Guru Xie Feng Zhongxuan berpengetahuan luas, dan tidak sembarang keajaiban dapat mengejutkannya. Dalam pertempuran hari itu, 2 master besar Zhongxuan membentang di seluruh langit, dan kekuatan luar biasa mereka menutupi seluruh pegunungan Tianyi. Bahkan jika itu cukup dalam dan tersembunyi, itu masih akan terpengaruh. Namun, tidak ada yang berubah sama sekali di sini. Area dengan radius 1000 meter ini sama sekali berbeda dengan lingkungan di luar. Jika ada penghalang segel di sekitar mereka, mungkin semua orang tidak akan begitu terkejut. Tapi tidak ada apa-apa, tapi utuh, yang cukup mengejutkan. Jangan penasaran semuanya. Beberapa hal tidak bisa dianggap remeh. Persepsi seorang pejuang tidaklah maha kuasa. Tuan Chen tersenyum dan menunjuk ke tembok gunung di depannya dan berkata, "Semua rahasia tersembunyi di balik tembok gunung ini." Sesampainya di depan tembok gunung, Tuan Chen mau tidak mau menggelapkan ekspresinya, dan berkata, "Bertahun-tahun yang lalu, ketika saya dan Guru Suci sedang berlatih di Tianyimen, mereka secara tidak sengaja menemukan sesuatu. Karena kita semua adalah murid dari Sekte Tianyi, apapun hal langka yang kita dapatkan harus diserahkan kepada Sekte Tianyi, tapi hal seperti itu terlalu ajaib. Meskipun Holy Lord dan saya tidak memiliki keserakahan, mereka harus waspada terhadap In untuk membungkamnya. Dia membagi benda itu menjadi 2, dan menyerahkan setengahnya kepada Tianyimen, sementara separuh lainnya dimurnikan oleh Guru Suci dan aku bersama dengan darah mereka. Separuh barang lainnya diserahkan kepada Holy Lord dan akhirnya diserahkan kepada Mu Ye. Mu Ye menggunakannya untuk membuat Xiao Kui memilih keluarga kerajaan daripada keluarga Chen Ku, tanya Chen Ye sambil mengerutkan kening. Tuan Chen mengangguk dan berkata mungkin Guru Suci tidak menyangka bahwa kepedulian kita saat itu akan menjadi penyebab perpecahan total antara kedua keluarga kita. Lupakan saja, jangan sebutkan masa lalu. Sebuah kompas kecil muncul di tangan Tuan Chen. Di tengah kompas, ada retakan yang terlihat jelas. Ketika lelaki tua itu meletakkan kompas di dinding gunung, kompas itu langsung terserap oleh dinding gunung. Segera, tangan Tuan Chen perlahan-lahan diletakkan di dinding gunung tempat kompas menghilang. Di telapak tangannya, darah mengalir ke dalamnya seperti air mengalir beberapa meter persegi. Dari kejauhan, masa lalu itu seperti sebuah pintu. Tanpa diduga, di gerbang Tianmen ini, tidak hanya Xie Jiseng yang disegel, tetapi juga ada hal ajaib seperti itu, desah Chen Ye, lalu melanjutkan kakek, sudah berapa kali kamu membuka pintu ini? Dalam 3 tahun terakhir, ada 3 atau 4 kali setiap tahun. Tuan Chen tanpa sadar menjawab, lalu bangun dan berkata dengan tergesa-gesa semuanya sudah berakhir. Sekarang klan Tianyi dan keluarga kerajaan tidak lagi bersama, tidak peduli seberapa besar dendamnya, kita bisa melepaskannya. Ada kebaikan yang harus dibalas, dan ada kebencian untuk membalas dendam, namun apapun kebaikan atau kebencian, meski semuanya terbalas, apa yang terjadi di masa lalu selalu ada. Setiap kali portal dibuka, lelaki tua itu harus menumpahkan begitu banyak darah. Berapa banyak darah yang telah ditumpahkan lelaki tua itu dalam 3 tahun terakhir. Ketika dia memikirkan hal ini, kebencian di hati Chen Ye tidak bisa tidak melonjak. Ya, jangan terlalu banyak berpikir, masuk saja. Ketika Chen menarik kembali telapak tangannya, dinding gunung mulai bergetar. Setelah beberapa saat, batu gunung yang diselimuti warna merah cerah tiba-tiba pecah, tetapi bukannya berubah menjadi kerikil dan jatuh, malah menghilang begitu saja portal nyata muncul. Melihat sekeliling, di belakang portal ada sebuah lorong tanpa ujung yang terlihat, seolah-olah mengarah ke neraka 9 neter. Tentu saja, itu bukanlah jalan menuju neraka 9 neter. Orang-orang yang hadir semuanya adalah pejuang, dan tidak satupun dari mereka yang lemah. Ketika portal tidak muncul, tidak ada yang bisa menemukan keanehan di balik tembok gunung, tapi sekarang. Dari lorong portal, nafas tua yang agung perlahan menyebar.
Bahkan Xie Feng merasakan kenikmatan setelah merasakan nafas ini. Nafasnya sangat murni, setelah bersendewa, ia segera berubah menjadi energi dan mengalir ke dalam tubuh manusia. Ia segera melonjak melalui meridian dan akhirnya menjadi energi yang dalam dan disuntikkan ke dalam dantian. Proses ini tidak terlalu cepat, tapi yang pasti jauh lebih cepat dari budidaya biasa. Tidak heran Sekte Tianyi dapat mengembangkan banyak master alam Zhongxuan, Sanxuan, dan bahkan Tongxuan dalam waktu 3 tahun. Semuanya, cepat masuk dan jangan sia-siakan kesempatan bagus ini. Chen Ye tersenyum dan buru-buru datang ke sisi lelaki tua itu dan membantunya. Setelah beberapa hari istirahat, bahkan dengan bantuan Xie Feng, lelaki tua itu hanya memulihkan kondisi mentalnya. Kehancuran selama 3 tahun ini melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Kakek, maafkan aku. Semuanya, silakan masuk dengan cepat. Semuanya bagus. Jangan sia-siakan. Setelah beberapa saat, Chen Ye tersenyum dan berkata bahwa masalahnya sudah selesai. Meskipun dia masih memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya, tidak perlu mempengaruhi suasana hati semua orang. Semua orang tahu apa yang dipikirkan Chen Ye, jadi mereka segera bergegas ke portal tanpa mengatakan apapun. Ya, kamu juga boleh pergi, Tuan Chen menarik napas dan berkata. Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, aku akan menemanimu. Kita sudah lama tidak mengobrol baik. Tidak peduli apa yang kita bicarakan. Sekarang, setelah masalah ini selesai, Chen Ye akan pergi dari sini dan pergi ke Northern Territory. Kecuali ibunya diselamatkan atau terjadi perubahan besar di Dahua, dia tidak akan kembali kecuali keluarganya sudah mapan. Perpisahan ini akan terlalu lama. Chen Ye ingin tinggal bersama kakek lebih lama lagi. Aku juga ingin menemani kakek, Xiaoya juga tidak ikut serta. Baginya, ikatan keluarga adalah yang paling berharga, dan dia tidak bisa melupakan bahwa jika bukan karena keluarga Chen, dia pasti sudah lama meninggal. Mata Tuan Chen meredup. Dia tidak tahu bagaimana dia akan mengucapkan selamat tinggal hari ini dan kapan keluarganya akan bersatu kembali. Dia terus berkata, oke, kalian temani kakek dan Lao Lin untuk mengobrol. Cucu-cucunya telah dewasa, dan budidaya mereka jauh melebihi miliknya. Mereka masih muda, dan perkembangan masa depan mereka tidak dapat diukur. Tuan Chen sangat lega tentang hal ini, dan dia lebih percaya bahwa Ye Suo dan yang lainnya tidak akan pernah melupakan Chen Ye dan Xiao Xiao. Jika tidak, betapapun enggannya dia melepaskan pertemuan di balik portal, mereka harus diizinkan masuk. Ketika semua orang masuk, darah keluar, dan tembok gunung yang hilang muncul kembali, membuat tempat ini tidak lagi berbeda dari apa yang pernah dilihat semua orang sebelumnya. Kakek, ayahku pergi dan dia pergi mencari ibunya. Hal ini tidak bisa disembunyikan dari orang tua itu, apalagi Chen Ye juga ingin tahu bagaimana reaksi orang tua itu ketika mendengar berita itu. Ibu sebenarnya memiliki sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh istana kaisar jahat di tangannya. Sebelumnya, apakah bapak dan bapak tua itu mengetahui asal-usul ibu? Tuan Chen terdiam beberapa saat, lalu dia tertawa gembira. Oke, anak ini akhirnya bersorak. Ya, kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Meskipun ayahmu tidak berbakat seperti kamu, dia tampaknya telah dekaden selama bertahun-tahun, tapi proses ini pasti akan membuatnya lebih kuat. Sekalipun jalan di depannya sulit dan berbahaya, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa padanya. Chen Ye tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Pria tua itu memang telah menjadi dewasa seiring bertambahnya usia, dia tidak bisa menyembunyikan pikirannya darinya. Melihat Chen Ye terdiam, Tuan Chen tersenyum tenang dan berkata, elang jahat muncul hari itu dan ingin menemukan namamu YR. Kakek percaya bahwa kepintaranmu pasti memiliki banyak hubungan. Sekarang, apakah kamu memikirkan tentang latar belakang ibumu? Ya, itu menyangkut ibunya. Chen Ye tidak berani menyembunyikannya, dan dia juga tidak bisa menyembunyikannya. Ibuku ditangkap terlalu terburu-buru dan tidak meninggalkan apapun. Sekarang, istana kaisar jahat jelas tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dari ibu mereka, jadi mereka tentu akan berpikir bahwa mereka telah meninggalkannya di keluarga Chen. Istana kaisar jahat begitu kuat sehingga bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi Tianxian pun akan sangat takut padanya. Tidak masalah mereka mencarinya sekarang, Chen Ye, tetapi jika mereka menemukan keluarga Chen, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Chen Ye pertama-tama ingin mengetahui asal-usul ibunya dan apakah dia memiliki sesuatu yang tersisa di keluarga Chen. Jika dia melakukannya, benda ini tidak boleh ditinggalkan di keluarga Chen. Jika tidak maka akan menjadi sumber kehancuran keluarga Chen. Hal-hal melirik ke arah Chen Ye, Tuan Chen berkata dengan tenang, ya, sebenarnya kamu tidak harus fokus pada hal ini.
Kamu hanya perlu mengingat bahwa ibumu akan selalu menjadi ibumu. Ini tidak ada hubungannya dengan pengalaman hidupnya, atau apapun. Bukankah itu penting, pengalaman hidup ibumu tidak diketahui, yang mempengaruhi keinginanmu untuk menemukannya? Tentu saja tidak, kata Chen Ye buru-buru. Kakek tahu kamu tidak tahu bagaimana melakukannya, tapi kamu tidak perlu merencanakan semuanya sebelum mengambil tindakan. Meski ini jauh lebih aman, ini juga kehilangan peluang terbaik. Tuan Chen berkata dengan suara yang dalam saat itu, ayahmu memiliki terlalu banyak kekhawatiran, jadi dia menderita seperti itu. Tetapi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Tuan Chen berkata dengan tegas, ayahmu juga khawatir tentang keterlibatan keluarga Chen, dan kamu juga khawatir, tetapi kamu telah mengabaikan satu hal yang sangat penting. Ada apa? Musuh terlalu kuat dan tidak bisa kami kalahkan. Setidaknya saat ini, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melawan seluruh istana kaisar jahat. Tuan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan mereka, akan mudah untuk menemukan keluarga Chen dan menghancurkan keluarga Chen tanpa usaha apapun. Sudah berapa tahun sejak ibumu ditangkap? Mengapa mereka tidak datang ke sini sampai sekarang, dan baru sekarang? Itu kamu. Chen Ye gemetar. Dia memikirkan semua hal dan kemungkinan, tapi dia melewatkan poin ini meskipun poin ini tidak terlalu penting dalam kaitannya dengan situasi keseluruhan, itu bisa mempengaruhi keadaan pikirannya. Orang tua itu benar. Ibu saya telah ditangkap selama bertahun-tahun. Jika mereka ingin bertanya, mereka akan bertanya dengan jelas. Jika mereka ingin menemukannya, mereka tidak akan menemukannya hanya hari ini. Dan hanya mencarinya, Chen Ye, berarti seluruh keluarga Chen sama sekali tidak dicurigai oleh istana kaisar jahat, dia adalah satu-satunya putra ibunya. Sekalipun pada akhirnya, istana kaisar jahat memikirkan keluarga Chen, maka istana itu hanya akan menangkap keluarga Chen sebagai sandera untuk mengancam diri mereka sendiri dan ibu mereka, dan tidak akan menyakiti siapapun di keluarga Chen sama sekali. Sekarang orang-orang di istana kaisar jahat menyerangnya, kemungkinan besar mereka juga ingin membawanya pergi untuk mengancam ibunya. Dengan cara ini, keluarga Chen akan sangat aman. Setidaknya sampai mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah cukup dewasa untuk mengancam mereka, keluarga Chen akan baik-baik saja. Mengerti. Terima kasih kakek atas nasihatmu, kata Chen Ye dengan hormat. Pengalaman hidup selama puluhan tahun dan perspektif orang tua itu tentang masalah layak untuk dipelajari. Mengapa kamu, cucuku, harus bersikap begitu sopan? Tuan Chen tertawa, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, ya, beberapa masalah bukan karena Anda tidak dapat melihatnya, tetapi karena Anda berada di tengah-tengah permainan. Apa yang disebut kekhawatiran menyebabkan kekacauan. Ingat kata-kata kakek, semakin rumit situasinya, semakin Anda harus mengeluarkan diri dan melihatnya dari sudut lain, maka apa yang Anda lihat dan apa yang Anda pikirkan akan sangat berbeda. Setelah beberapa tahun terdiam, kamu juga membuat dirimu lebih tangguh. Setelah bakatmu pulih, kamu membuat kakek merasa lega dalam segala aspek. Kakek tidak mau menunjukkan kekuranganmu, karena setelah kamu mengetahuinya, dirimu sendiri, kamu akan lebih baik daripada bimbingan orang lain membuatku merasa lebih dalam. Kakek hanya ingin memberitahumu apa yang dikatakan Zixuan kepada kakek sebelum dia pergi. Kakek, Zixuan melihatmu sebelum dia pergi. Apa yang dia katakan? Chen Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Melihat kegelisahan Chen Ye, Tuan Chen tersenyum lega. Zixuan adalah gadis yang baik. Merupakan berkah bagimu untuk mendapatkan cintanya. Sekarang, dia memiliki kekhawatiran dan dedikasinya. Kakek berharap kamu jangan mengecewakannya. Bagaimana aku bisa mengecewakan Zixuan? Saat aku kembali kali ini, aku akan menikahkannya dengan keluarga Chen, tapi siapa yang tahu? Chen-Ye tersenyum pahit dan bertanya lagi, kakek, apa yang Zixuan katakan? Kalimat yang sangat sederhana, kata Zixuan, mereka yang mengetahui isi hatiku mengatakan bahwa aku khawatir, tetapi hatimu tidak pernah rela membiarkan orang lain berbagi rasa sakit dan air matamu. Tuan Chen menghela nafas, ya, kakek tahu bahwa kamu tidak ingin kerabat dan temanmu mengkhawatirkanmu. Laki-laki harus mengambil tanggung jawab, tetapi jangan dengan sengaja memaksakan apapun. Terkadang, terlalu banyak tindakan yang sama hanya akan membuat orang-orang di sekitarmu, tekanannya semakin besar. Setelah mendengar ini, Chen Ye terdiam beberapa saat, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, apakah kamu masih ingat mimpiku? Dalam mimpi itu, terlalu banyak orang yang mati demi aku. Sekarang, meskipun mimpi itu rusak dan tidak akan pernah muncul kembali, tapi mimpi itu begitu nyata bagiku, begitu nyata hingga seolah-olah pernah terjadi sebelumnya. Jadi, aku tidak ingin orang lain mengalami kecelakaan karena aku. Setidaknya itu adalah sesuatu yang berada di bawah kendaliku.
Aku tidak akan membiarkannya. Anda, Tuan Chen tertawa tak berdaya dan tidak melanjutkan topik pembicaraan. Chen Ye sangat keras kepala sejak dia masih kecil. Tidak mungkin dia berubah pikiran tentang hal-hal biasa, apalagi orang-orang di sekitarnya dia akan berubah. Setelah jeda, Tuan Chen berkata lagi kemana Anda akan pergi selanjutnya. Wilayah Utara, Wilayah Utara. Tuan Chen sedikit mengernyit, lalu berkata Sekte Pedang Xuanling sepertinya berada di wilayah utara. Ekspresi Chen Ye penuh dengan kepahitan, dan dia berkata dengan tenang saya tahu ini, tapi saya harus pergi ke wilayah utara. Jika Ling Er benar-benar ingin datang kepada saya untuk menyelesaikan masalah, maka saya hanya bisa meninggalkannya. Hanya utang macet ini yang saya khawatirkan sulit dihitung dengan jelas. Dia pergi lebih dari 3 tahun yang lalu dan belum kembali sekarang. Aku khawatir hatinya masih terjerat sampai hari ini. Ya, keluarga Chen dan keluargamu, aku minta maaf padamu. Chen Ye dan Xuanling, dua kekasih kecil, pernah dianggap oleh banyak orang sebagai pasangan yang serasi di surga. Namun, karena pertentangan di antara keluarga mereka, mereka tampak sangat kejam bahkan ketika mereka bertemu. Aku terlalu kejam, kata Chen Ye sedih. Ini adalah kengerian dan kekejaman sifat manusia, kata Tuan Chen dengan dingin saya dan guru suci dapat hidup dan mati bersama, dan terlebih lagi, kami dapat hidup bersama dengan orang miskin dan orang kaya, tetapi kami tidak pernah menyangka. Ya, ini bukan salahmu. Jika ada kesalahan, aku akan menanggung bebannya karena aku tidak bisa melepaskan kemuliaan dan kekayaan semua orang di keluarga Dachen pergi dan mundur sepenuhnya dari dinasti Dahua. Semua hal yang akan terjadi di masa depan tidak akan terjadi. Kakek, jangan bicara seperti ini. Kata-kata lelaki tua itu benar, tetapi jika keluarga Chen bersedia mundur, dapatkah Kaisar Mu Ye benar-benar yakin bahwa semua orang di keluarga Chen akan pergi? Chen Ye memandang lelaki tua itu, dengan kengganan yang mendalam perlahan-lahan muncul di matanya kakek. Tuan Lin, tolong jaga dirimu mulai sekarang. Tuan Chen dan Tuan Lin saling memandang dan tersenyum, dan berkata kami berdua orang tua pasti akan baik-baik saja. Kami harus menunggu sampai keluarga bersatu kembali dan menikmati kebahagiaan keluarga yang telah lama hilang. Aku akan melakukannya, aku bersumpah. Chen Ye bergumam dengan suara rendah, matanya dipenuhi tekad yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika dia kembali suatu hari nanti, seluruh keluarganya akan bersatu kembali. Dini hari 5 hari kemudian, di kaki pegunungan Tianyi, sekelompok orang berdiri. Aku akan pergi dulu, Chen Ye, hati-hati, sampai jumpa di wilayah tengah. Ye Suo adalah orang yang cantik, dan dia tidak sabar untuk segera pergi. Jelas, suasana di tempat tersebut terlalu menyedihkan. Aku juga pergi, selamat tinggal. Tai Yitian melambaikan tangannya dan berjalan lebih cepat. Kemudian Kuang Mo dan Liu Yan juga mengatakan sesuatu dan pergi. Bahkan Luoling tidak merasa terlalu bernostalgia saat ini. Rasa sayangnya pada Chen Ye terkubur jauh di dalam hatinya. Mungkin mengikuti Chen Ye akan membuat Rijiu jatuh cinta, tapi Luoling bukan lagi keluarga anak perempuan. Dia tahu bahwa bantuan terbesar Chen Ye adalah menjadi lebih kuat, sehingga keluarga Luo dapat memiliki pengaruh yang lebih luas. Adapun hubungan pribadi, wanita pintar pasti tahu apa yang harus dilakukan agar pria lebih berbelas kasih. Hei, Chen Ye, aku juga akan pergi. Mohon jaga dirimu baik-baik. Jika waktunya tiba, Luoling dan aku akan pergi ke wilayah tengah untuk mencarimu. Jika waktunya tiba, kuharap akan ada Zixuan dan berlama-lama di sisimu. Haha, selamat tinggal. Feng Sanyang memeluk Chen Ye, lalu segera pergi bersama Luoling. Saudara Chen Ye, Feng Xiang dan saya juga telah kembali ke wilayah timur terlebih dahulu. Saya perlu memberi tahu leluhur saya tentang istana Kaisar Jahat. Sekte Haotian dan Sekte Seng Xuan juga merupakan kekuatan yang baik. Anda dapat menghubungi mereka. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Huli dan Feng Xiang segera pergi. Ketika semua orang pergi, kecuali menyerahkan kerangka naga hitam gila untuk dibawa kembali ke klan naga, Chen Ye hanya mengatakan hal yang sama kepada mereka. Tanggapi ini dengan sangat serius, semuanya, dan kami pasti akan bertemu Anda lagi di masa depan. Setiap dunia memiliki kehidupannya sendiri, serta bahaya, pertemuan, dan tantangannya sendiri. Mungkin kata-kata terakhir Zixuan itulah yang membuat Chen Ye tidak berani melupakannya, ia tidak memaksakan apa yang diinginkannya. Meski ia masih belum bisa melakukan apa yang dikatakan lelaki tua itu, lepaskan masa lalu, namun Chen Ye berusaha, perlahan melupakan mimpi aslinya. Saudaraku, setelah aku kembali ke ibu kota kekaisaran bersama kakek dan Tuan Lin, aku akan pergi ke wilayah tengah bersama tuanku.
Kami akan menunggumu di wilayah tengah. Setelah mendengar kata-kata Xiaoya, Chen Ye mengerutkan kening. Melihat ini, Xie Feng berkata jangan khawatir tentang kami. Meskipun wilayah tengah adalah fondasi istana Kaisar Jahat, selama bukan orang-orang abadi yang mengambil tindakan, saya yakin saya bisa mengatasinya, dan saya tidak sendirian selama bertahun-tahun. Mendengar ini, alis Chen Ye tidak mengendur. Dia terdiam sejenak dan berkata senior Tianxian menyebutkan bahwa di dunia ini, bahkan kekuatan yang mengendalikan istana Kaisar Jahat tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari istana Kaisar Jahat, apalagi apa tujuan tindakan mereka. Jadi kalau elang jahat itu dibasmi, biarpun mereka mengira hilang begitu saja, mereka pasti akan mencurigaiku. Mungkin mereka tidak akan bisa menemukan banyak, tapi aku yakin itu akan menjadi primer. Kalau tidak ada yang penting, para senior sebaiknya tetap di Dahua dan lindungi keluarga Chen untukku. Tidak akan terlambat untuk pergi ke wilayah tengah setelah Xiaoya berhasil berkultivasi. Xie Feng berkata sambil tersenyum jika tebakanmu benar, aku akan menjadi bencana jika aku tetap tinggal di Dahua. Dengan cara ini, aku akan membawa Xiaoya ke wilayah timur dan menggunakan kekuatan klan Ibel Laut yang tak ada habisnya untuk membantumu bangun yang baru dalam waktu sesingkat-singkatnya, kekuatan yang dapat membantu Anda. Ini lebih baik, terima kasih senior. Kata Chen Ye cepat. Xie Feng melambaikan tangannya dan berkata sudah lama sekali aku tidak mengantarmu, tapi pada akhirnya aku harus mengucapkan selamat tinggal. Ayo pergi. Chen Ye mengangguk, lalu melihat ke arah kedua lelaki tua itu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah memberi Xiaoya beberapa patah kata, dia segera terbang menuju wilayah utara seperti kilat. Saudari Nian Chen, bantu aku menjaga adikku dengan baik, terima kasih. Xiaoya segera menarik Nian Chen, air mata mengalir dari matanya yang indah. Xiaoya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi sebelumnya, Chen Ye tidak pernah menjalani kehidupan yang nyaman selama sehari. Meski orang nomor satu dalam daftar elit kota kekaisaran sepertinya memiliki kejayaan tak terbatas, nyatanya banyak tantangannya. Terlebih lagi, itu adalah konspirasi Yun Taixu. Bagaimana bisa membuat Chen Ye bersenang-senang? Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Xiaoya sangat berharap hari-hari ketika dia tidak bisa menahan diri akan cepat berlalu. Nian Chen Zhen mengangguk ringan dan berkata, jangan khawatir, jika Chen Ye tidak melakukannya dengan baik, itu pasti karena aku tidak melakukannya dengan baik dulu. Terima kasih saudari Nian Chen. Pangeran tua, semuanya, ucapkan selamat tinggal. Nian Chen melompat ke awan dan mengikuti Chen Ye. Melihat dua bintik hitam yang telah hilang, Tuan Chen berkata sambil berpikir Lin tua, apakah menurutmu gadis Nian Chen ini terlihat sangat familiar? Ya, sepertinya familiar, jawab Tuan Lin. Xiaoya memandang kedua lelaki tua itu dengan aneh dan berkata, kakek, Tuan Lin, dan Nona Nian Chen telah tinggal di istana dan membantu kami berkali-kali. Apakah Anda tidak melihat mereka selama pertempuran di istana 3 tahun lalu? Petik 2. Mendengar ini, Tuan Chen tidak bisa berhenti tertawa Lin tua, lihat, gadis kecil ini mengatakan bahwa kita sudah tua dan bodoh. Lihatlah mereka dan pikirkanlah, kita sudah tua. Tuan Lin menjawab sambil tersenyum. Kakek, Tuan Lin, bukan itu maksudku. Haha. Di awan, Chen Ye berhenti dan melihat ke belakang. Di matanya, sosok perlahan-lahan muncul. Akhirnya, mereka memilih dua sosok tua lelaki tua itu dan Tuan Lin. Apakah Anda mengkhawatirkan kesehatan Pangeran Tua dan Tuan Lin? Nian Chen bertanya dengan lembut. Chen Ye menggelengkan kepalanya, dia tidak perlu mengkhawatirkan kesehatan kedua lelaki tua itu, apapun pil dan ramuan yang dibutuhkan oleh lelaki tua itu dan Tuan Lin, semuanya sudah diberikan kepada mereka terluka, bahkan jika itu untuk membantu kedua lelaki tua itu. Bukan tidak mungkin untuk mencapai ranah Li Xuan atau bahkan Bumi Xuan. Chen Ye tidak khawatir, tapi enggan. Dalam 2 kali terakhir dia meninggalkan kota kekaisaran, dia punya waktu untuk menahannya dan mengingatkannya kapan dia harus kembali, tapi hari ini. Bahkan Chen Ye sendiri tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke rumah ini. Keengganan Chen Ye adalah semua orang di keluarganya tahu mengapa dia pergi kali ini, dan keluarganya akan mengkhawatirkannya. Chen Ye, ketika kamu tiba di wilayah utara, kemana kamu akan pergi? Apakah kamu ingin pergi ke Jianzhong untuk bertemu Yang Mulia Putri? Nian Chen sendiri menjadi sangat gugup ketika dia menanyakan pertanyaan itu, dan mata di luar menunjukkan Aping San sangat menantikannya. Ling Er, apakah dia ingin bertemu denganku? Gumam Chen Ye segera. Nian Chen berseru dia ingin bertemu denganmu. Chen Ye tiba-tiba menatap Nian Chen,
dan sebelum matanya berkedip, dia berkata dengan tenang bahkan jika Ling Er ingin bertemu denganku, aku tidak ingin melihatnya, setidaknya aku tidak akan melihatnya untuk saat ini. Mengapa? Nian Chen bertanya. Keluarga kerajaan Dahua, meskipun saya tidak melakukan pembasmian besar-besaran, orang yang membesarkannya telah mati di tangan saya, meskipun dia tidak memiliki nostalgia atau perasaan terhadap orang itu. Bagaimanapun, mereka adalah ayah dan anak perempuan. Chen Ye berkata dengan sungguh-sungguh tidak peduli siapa yang benar atau salah antara aku dan Ling Er, aku akan selalu kasihan padanya dalam hidup ini. Nian Chen terdiam untuk waktu yang lama, lalu perlahan berkata selama bertahun-tahun, Yang Mulia Putri telah memberitahuku banyak hal di antara kalian berdua. Memang benar bahwa kebencian keluarga telah menghalangi kalian untuk tetap bersama, tetapi Chen Ye, atas nama Yang Mulia Putri izinkan saya bertanya kepada Anda, Yang Mulia Putri dapat menghindari situasi ini, mengapa Anda tidak? Jangan ikut campur. Chen Ye tersenyum tenang dan berkata Nona Nian Chen, Anda sudah lama berada di istana. Anda harus tahu bahwa gaya keluarga kerajaan sama dengan gaya keluarga Chen saya. Bagaimana pangeran tertua Xuan Yu menjadi seperti sekarang ini? Bahkan jika Ling Er adalah monster, dia harus berpura-pura bodoh selama bertahun-tahun. Nona Nian Chen, jika kamu tidak memiliki keluarga, kamu secara alami bisa meninggalkan rumah. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan keluarga Chen saya? Alis Nian Chen berkedut ringan dan dia berkata, apakah saudara ketigamu Chen Yuan memiliki hati yang sama denganmu? Chen Ye berkata dengan lembut di keluarga Chen, ada kerabat yang tidak sepikiran dengan saya. Bukan hanya saudara ketiga Chen Yuan, tetapi bahkan saudara ketiga, ketika saya berada di saat yang paling sulit dan tidak berdaya, dia tidak pernah menyakitiku, apalagi menyentuhku. Jadi, Ling Er bisa mengabaikan keluarga kerajaan, tapi saya tidak bisa meninggalkan keluarga Chen, karena ada perbedaan mendasar. Mendengar ini, Nian Chen mencibir dan berkata dalam analisa terakhir, ini hanyalah alasan Anda. Dari awal sampai akhir, Anda tidak begitu dicintai seperti Yang Mulia Putri. Saya hanya tahu bahwa jika Anda benar-benar mencintai seseorang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan untuknya. Apapun, sama seperti kamu dan Zixuan, bisa menyerahkan segalanya demi satu sama lain. Kamu tidak bisa melakukan itu demi sang putri karena kamu tidak cukup mencintainya. Panggilan. Chen Ye menarik napas panjang, terdiam, tiba-tiba tersenyum, dan berkata saya mungkin memiliki segala macam masalah, tetapi saya tidak akan pernah mengabaikan tanggung jawab dan kesalahan saya sendiri. Dalam hidup ini, saya minta maaf untuk Ling Er, dan aku tidak menyangkal. Bisakah semuanya diselesaikan hanya dengan meminta maaf? Ada sedikit niat membasmi dalam suara Nian Chen, perlahan dipaksa keluar. Chen Ye menatap orang di seberangnya dengan cermat, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata jika Ling Er ingin datang untuk membalas dendam padaku, itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dan aku juga akan menunggu. Tolong beri saya pesan ke Ling Er, sampai situasi keseluruhan diputuskan. Kemarilah, saya akan memberinya penjelasan. Terima kasih atas bantuanmu, Nak. Aku akan mengambil langkah pertama dan mengucapkan selamat tinggal. Tunggu. Nian Chen meraih Chen Ye dan berkata dengan panik aku berjanji pada Xiaoya bahwa aku akan menjagamu dengan baik di wilayah utara, jadi selama kamu berada di wilayah utara, aku harus mengikutimu. Apakah kamu mengikutiku? Chen Ye terkejut. Nian Chen menegakkan tubuhnya dan berkata, mengapa, kamu masih belum puas? Di wilayah utara, Sekte Pedang kami juga merupakan kekuatan yang baik dan dapat memberi Anda banyak masalah. Chen Ye tersenyum pahit dan berkata Nona muda salah paham, bukan itu maksud saya. Tempat yang saya tuju terlalu berbahaya, dan saya khawatir hal itu akan melibatkan Nona muda. Dewa para dewa muncul di laut tak berujung. Grand Canyon yang akan kita kunjungi mungkin tidak begitu ajaib, tapi setengah dingin dan setengah panas, jadi sangat berbahaya untuk memikirkannya. Berbahaya, Nian Chen berkata sambil tersenyum tempat berbahaya itu menyenangkan. Saya belum pernah pergi ke tempat manapun di wilayah utara yang luas. Kali ini, Anda akan mengajak saya bersenang-senang. Chen Ye terkejut lagi. Lagi pula, Anda juga berasal dari wilayah utara. Anda benar-benar mengizinkan saya, orang asing, mengajak Anda bermain. Jangan linglung, ayo cepat. Saat dia mengatakan itu, Nian Chen menarik Chen Ye ke depan dengan cepat. Sepertinya dia lebih menantikan perjalanan berikutnya ke wilayah utara daripada Chen Ye. Wilayah utara juga merupakan wilayah yang tak berujung dan luas. Dari segi wilayah saja, wilayah ini tidak lebih kecil dari wilayah timur, dan kekacauan di dalamnya sangat dilebih-lebihkan. Di wilayah timur, ada 5 kekuatan penguasa utama, yang seperti 5 pedang yang tidak bisa dihancurkan,
melayang di udara, menakuti semua kekuatan dari semua ukuran di wilayah timur, membentuk tatanan yang relatif stabil, sehingga di wilayah timur, di dunia pasti ada perselisihan dan perkelahian, namun tidak dalam skala besar. Begitu terjadi perkelahian yang hampir lepas kendali, 5 kekuatan penguasa akan mengambil tindakan bersama untuk menekan pertarungan tersebut. Mereka akan mencegah kekuatan lain menjadi kuat dan mengancam supremasi mereka. Namun pada saat yang sama, mereka akan mencegah kekuatan lain menjadi kuat dan mengancam supremasi mereka. Secara relatif, hal ini juga menstabilkan situasi dan menghasilkan lebih sedikit pembasmian. Dalam hal ini saja, hal ini cukup menyenangkan. Wilayah utara berbeda. Di wilayah yang luas ini, tidak ada kekuatan hegemonik seperti Sekte Haotian. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki cukup pencegahan. Banyak kekuatan yang mengira mereka memiliki kekuatan ini bertarung dan membasmi satu sama lain demi reputasi tertinggi. Oleh karena itu, di Northern Territory, kekacauan merajalela, pembasmian terus berlanjut di mana-mana, dan hukum rimba terlihat jelas di wilayah ini. Jadi secara relatif, kekuatan keseluruhan wilayah utara lebih lemah dibandingkan wilayah timur, tapi dalam hal efektivitas tempur dan kerja keras, wilayah timur tidak sebaik wilayah utara. Bagaimanapun, mereka yang bertahan di wilayah utara telah mengalami hukum hutan yang paling kejam. Hah, apakah ini perbatasan Northern Territory? Dua sosok muncul di udara dan mendarat di puncak gunung. Merasakan bau darah tertinggal di angkasa, Chen Ye mengerutkan kening dan menghela napas panjang. Nian Chen mengangguk dan berkata ini adalah wilayah utara. Ini sangat berbeda dari yang kamu bayangkan. Ya, ini adalah tepi Northern Territory, dan saya sudah bisa merasakan bau darah. Saya benar-benar tidak tahu seperti apa pemandangannya saat kita masuk lebih jauh ke dalam area tersebut. Melihat alis Chen Ye sedikit berkerut, ada jejak gairah, dan Nian Chen berkata dengan lembut apa yang saya katakan sebelum datang ke sini hanyalah sebagian saja. Bahkan jika Anda memasuki kekacauan di wilayah utara, Anda mungkin tidak bisa untuk bertahan hidup. Rasanya lengkap, kita harus lebih berhati-hati. Kita, Chen Ye menoleh dan menatapnya, heran kamu benar-benar tidak ingin masuk ke wilayah utara bersamaku, bukan? Sepanjang jalan, keduanya menjadi akrab satu sama lain, dan Chen Ye telah memahami temperamen dan karakter Nian Chen. Namun setelah pemahaman ini, dia sedikit terkejut. Keduanya telah bertemu beberapa kali ketika mereka berada di ibu kota kekaisaran. Meskipun saat itu Nian Chen berdiri di belakang Xuan Ling, dia tidak banyak bicara, dan keinginannya tidak didominasi oleh dirinya sendiri. Saat itu, Nian Chen sangat pendiam, setenang teratai salju di pegunungan Tianshan, yang membuat orang merasa meskipun mereka punya niat untuk melakukannya. Dia bahkan tidak berani mendekat. Sekarang Xuan Ling tidak bersamanya, Nian Chen tampaknya telah terbebaskan. Dia sebenarnya sangat lincah, terus terang, dan sedikit sulit diatur. Dia benar-benar berbeda dari masa lalu. Perubahan ini terlalu besar. Poin lainnya adalah meski keduanya sudah sangat akrab, namun busana Nian Chen tidak pernah berubah, wajahnya masih tertutup kerudung hitam sehingga membuat orang tidak bisa melihat wajahnya. Zheng juga bertanya mengapa dia melakukan ini, dan Nian Chen menjawab bahwa dia sangat jelek dan tidak ingin menakut-nakuti orang, jadi dia melakukannya seperti ini. Selain itu, keduanya rukun dengan cukup bahagia. Meskipun Nian Chen sedikit nakal, dia tidak disengaja, dan ditambah dengan keaktifan dan kejujurannya, perjalanan itu penuh dengan tawa, yang membuat Chen Ye tidak terlalu takut untuk berpisah dari kerabat dan teman-temannya. Jadi sekarang, berbicara satu sama lain tampak lebih santai. Tentu saja, aku berjanji pada Xiaoya bahwa aku tidak bisa menepati janjiku, jadi selama kamu berada di wilayah utara, jangan coba-coba menyingkirkanku. Chen Ye tersenyum pahit. Alasan ini dibenarkan oleh Nian Chen. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye melihat ke kejauhan dan berkata dengan serius Nona Chen, tahukah Anda bahwa kali ini saya datang ke Beijing? Dari domain tersebut. Tidak peduli apa tujuanmu, jangan pernah berpikir untuk pergi sendiri. Kata Nian Chen ringan setelah memahami arti kata-kata Chen Ye. Chen Ye menggelengkan kepalanya sedikit dan bertanya Nona Chen, saya mendengar bahwa ada sebuah ngarai besar di wilayah utara. Satu sisinya sangat dingin, dan sisi lainnya sangat panas. Tahukah Anda tentang ngarai ini? Tanpa pikir panjang, Nian Chen berseru itu ngarai terlarang. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi Nian Chen tiba-tiba berubah. Chen Ye, yang akan kamu tuju adalah ngarai terlarang. Chen Ye mengangguk pelan. Tidak bisa. Setelah memastikannya, Nian Chen tampak semakin terkejut dan buru-buru berkata ngarai terlarang, seperti namanya, adalah area terlarang. Ada juga rumor bahwa tidak peduli level masternya, jika Anda ingin memasuki ngarai terlarang,
Anda harus membayar mahal, meskipun begitu, kamu mungkin tidak bisa tinggal di ngarai terlalu lama. Karena keunikan dari Forbidden Canyon, area ribuan mil benar-benar tandus, dan tidak ada energi spiritual bahkan di luar angkasa. Dibandingkan dengan kami para pejuang, ini bukan hanya tanah terlarang, tapi juga gurun pasir. Oleh karena itu, bahkan jika kamu bisa masuk, tidak ada yang mau masuk. Ngarai itu bukan lagi sekadar tempat kematian. Chen Ye, apapun alasanmu, jangan pergi, oke. Nian Chen jelas sangat mengenal Chen Ye, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memohon. Sebagai penduduk asli Northern Territory, meski Nian Chen belum pernah ke Forbidden Canyon, ia sangat familiar dengan tempat terkenal ini. Dalam radius ribuan mil, separuhnya tertutup es dan salju. Apapun yang ada di sana akan langsung membeku menjadi es. Angin dingin yang menderu-deru juga bisa mengubah segalanya menjadi hidup dalam waktu yang sangat singkat. Area lainnya sangat panas. Di bawah suhu tinggi, seluruh ruang tampaknya telah menguap. Dari kejauhan, ini adalah dunia yang sangat kacau. Benda apapun yang berada di dalamnya dapat berubah menjadi ketiadaan dalam hitungan detik. Adapun seperti apa situasi di ngarai antara es dan api, belum ada yang tahu, tapi kalau dipikir-pikir, itu pasti lebih menakutkan daripada tempat di luar ekstrim bertemu daratan. Rumor mengatakan bahwa pernah ada seorang Master Sheng Xuan yang masuk ke ngarai terlarang karena alasan yang tidak diketahui. Meskipun tuannya tidak mati di ngarai, ketika dia keluar, semua orang yang melihatnya terkejut. Master Sheng Xuan, jika Anda melihat seluruh dunia, mereka semua adalah sosok di puncak piramida. Setelah keluar dari ngarai, dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Ini memberi kesan bahwa tingkat kultivasi master ini tampaknya adalah itu tiba-tiba dibawa pergi. Sejak saat itu, tidak ada yang memperhatikan ngarai terlarang. Bahkan jika harta karun Hunyuan muncul di ngarai, setidaknya tidak ada seorang pun di wilayah utara yang berani masuk dan melihatnya. Chen Ye menggelengkan kepalanya lagi. Ngarai ini secara alami memiliki bahaya yang sangat besar. Suhunya setengah dingin dan setengah panas. Ini sendiri sangat tidak normal, tetapi muncul di dunia. Tapi Chen Ye tidak punya pilihan sekarang. Istana Kaisar Jahat telah muncul. Ketika tidak ada kabar dari Elang Jahat yang kembali ke Istana Kaisar Jahat, mereka akan tahu bahwa misi Elang Jahat telah gagal. Selanjutnya, master yang lebih kuat pasti akan datang mencarinya, Chen Ye. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menghadapi master di atas alam Kaisar Xuan, jadi pemulihan pedang surgawi sangatlah penting. Mungkin ngarai terlarang lebih menakutkan daripada penguasa Istana Kaisar Jahat, tapi Chen Ye lebih suka melewati ngarai terlarang. Nona Chen, tolong kembali ke Jianzhong. Ngomong-ngomong, bawakan aku pesan untuk Ling Er. Aku akan menyelamatkan hidupku dan menunggu dia datang mencariku. Setelah mengatakan itu, Chen Ye melompat keluar. Tunggu aku. Nian Chen buru-buru menyusul, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata lupakan, siapa yang membuatku setuju dengan Xiaoya, mengetahui bahwa aku akan mati, jadi aku tidak punya pilihan selain mengorbankan hidupku untuk menemani pria itu. Nona Chen, itu tidak perlu. Mata Chen Ye sedikit menyipit. Nian Chen sudah cukup membantunya. Menurutku itu perlu. Berhenti bicara omong kosong. Ngarai terlarang masih sangat jauh dari sini. Cepat. Nian Chen takut Chen Ye akan menolak, jadi ketika dia selesai berbicara, dia lari duluan. Meskipun dia tidak takut dengan penolakan pihak lain, dia juga tidak ingin melihat penolakan. Bahkan jika dia bisa mengikutinya secara diam-diam di masa depan, dia akan kehilangan niat awalnya untuk mengikutinya dan ingin berduaan dengan Chen Ye. Setelah bertemu dengan Nian Chen, mengetahui bahwa dia tidak bisa mengusirnya, Chen Ye tidak punya pilihan selain berkata kamu bisa pergi ke ngarai terlarang bersamaku, tapi kamu harus menyetujui suatu syarat terlebih dahulu, jika tidak, kami akan melakukannya berpisah sekarang. Kita berpisah, kamu tidak bisa menyingkirkanku. Senyuman muncul di mata Nian Chen, lalu dia berkata selama kamu mengizinkan aku mengikutimu, jangan sebutkan satu syarat pun, semua syarat boleh. Saat kita mencapai ngarai terlarang, kamu menungguku di luar dan tidak bisa masuk. Tidak, Nian Chen tidak setuju. Bagaimana dia bisa melihat Chen Ye mengambil risiko sendirian? Kalau begitu jangan ikuti aku sekarang, kata Chen Ye dengan ekspresi gelap. Anda, Nian Chen memutar matanya, dan setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut oke, aku berjanji, aku akan menemanimu keluar dari ngarai terlarang. Setelah menatap Nian Chen lebih dalam, Chen Ye berkata dengan tenang Nona Chen, siapapun boleh memasuki ngarai terlarang. Setelah saya masuk, saya tidak bisa menghentikan siapapun untuk masuk. Jangan lupa apa yang Anda janjikan kepada saya hari ini. Mereka berdua, kian-kian,
digigit sangat keras oleh Chen Ye, dan karena pikirannya dapat ditebak olehnya, Nian Chen untuk sementara linglung. Dia adalah orang yang pintar, tapi sekarang dia tidak bisa memprediksi bagaimana caranya Chen kamu akan mentraktirnya setelah dia menarik kembali kata-katanya. Namun, hilangnya kesadaran hanya sesaat. Tidak peduli apa, selama Chen Ye memasuki ngarai terlarang, dia akan ikut dengannya. Bahkan jika Chen Ye memutuskan semua hubungan dengannya setelah itu, Nian Chen akan melakukan hal yang sama. Chen Ye tidak bisa dibiarkan mengambil risiko sendirian. Kedua sosok itu membelah langit dan terbang menuju arah ngarai terlarang secepat meteor. Selama periode ini, mereka jarang berhenti. Nian Chen mengetahui kegelisahan di hati Chen Ye, jadi dia tidak menyebutkan apapun yang membuatnya khawatir topik yang menjengkelkan. Tiba-tiba, Chen Ye mengerutkan kening dan melambat. Tidak jauh di depan, tercium bau darah yang menyengat, seperti awan, melayang di udara. Suara pertempuran di bawah juga terdengar sesekali. Belum lama ini kami memasuki wilayah Northern Territory. Bahkan belum sehari, tapi ini ketiga kalinya Chen Ye menghadapi pemandangan ini hari ini wilayah. Apakah kamu ingin turun dan melihat-lihat? Nian Chen bertanya dengan suara rendah, sangat menantikan Chen Ye bisa turun dan melihat-lihat. Chen Ye perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu ikut campur dalam urusan orang lain. Saya bukan orang suci. Mendengar ini, Nian Chen berkata tanpa daya kita harus pergi ke ngarai terlarang, tapi Chen Ye, kita bisa membuat beberapa persiapan sebelum masuk untuk mengurangi risiko setelah masuk. Chen Ye tersenyum tidak percaya. Bahkan jika ngarai terlarang dalam bahaya, dengan pedang surgawi, bahaya ini akan sangat berkurang. Meski sering mengambil resiko, ia bukanlah orang yang cuek. Jika ia ingin memasuki ngarai terlarang tanpa perlindungan pedang surgawi, ia harus mempersiapkan diri dengan baik sebelum masuk. Ayo pergi, kata Chen Ye, lepaskan kecepatannya lagi, dan terus bergerak maju. Memanggil, ketika sosok Chen Ye dan Nian Chen hendak melewati awan berdarah yang tidak bisa mereka hindari, beberapa sosok bergegas dari bawah seperti kilat, menghalangi jalan mereka. Sekte Tianjian sedang melakukan bisnis di sini. Siapapun yang tidak relevan, silakan segera pergi. Beberapa sosok muncul. Pemimpinnya, seorang pria parubaya, memandang Chen Ye dan Nian Chen dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada sedikit ancaman dalam suaranya, tapi itu tidak terlalu jelas. Saya pikir itu karena Chen Ye dan Nian Chen sama-sama memiliki tingkat kultivasi alam Lixuan. Jika tidak, menilai dari tindakan mereka memblokir jalan dan mengusir orang, saya khawatir mereka tidak akan bersikap sopan. Menatap orang-orang ini, Chen Ye sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain atau menimbulkan masalah, tetapi dia tidak menyangka bahwa masalah dan usil akan datang kepada mereka atas inisiatif mereka sendiri. Mata Nian Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Jika Anda repot-repot datang ke pintu, itu berarti Anda bisa santai. Adapun siapa sekte pedang surgawi itu, maaf, Nona Nian Chen belum pernah mendengarnya dari sekte pedang, di wilayah utara di dunia nyata, tidak perlu mengkhawatirkan terlalu banyak orang. Tanpa menunggu Chen Ye berkata apapun, Nian Chen yang pertama berbicara Tianjianmen, maaf, saya belum pernah mendengarnya. Kita harus cepat, guk-guk yang baik tidak menghalangi jalan. Keluar dari cepatlah, jika tidak, gadis ini akan melakukan pembasmian besar-besaran. Untungnya, Chen Ye tidak sedang minum air, kalau tidak dia akan memuntahkan seteguk air. Sikap Nian Chen jelas-jelas menimbulkan masalah. Chen Ye merasakan rasa syukur di dalam hatinya kebaikannya sendiri. Chen Ye masih tidak tahu kekuatan macam apa sekte Tianjian itu, tapi menilai dari tindakan mereka yang bahkan mereka berdua di alam Lixuan berani mencegatnya, seharusnya tidak seburuk itu. Di wilayah utara yang kacau, meskipun sekte pedang sangat kuat, kekuatan ini masih perlu dikumpulkan. Mata pria parubaya terkemuka tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, saya Lin Yuan dari sekte pedang surgawi. Saya tidak tahu bagaimana memanggil gadis ini. Penglihatan Lin Yuan cukup bagus, dan daya tahannya cukup bagus. Bahkan ketika dia dimarahi seperti guk-guk, dia masih bisa menahannya. Berhenti bicara omong kosong, aku harus cepat, tolong minggir. Sayangnya Nian Chen tidak menerima bantuannya dan menjelaskan bahwa dia ingin menimbulkan masalah. Tidak hanya dia kasar dalam kata-katanya, dia bahkan lebih mendominasi dalam tindakannya. Pria itu melompat keluar, pedang panjang di tangannya tidak terhunus, tapi energi pedang yang tajam membentuk busur yang aneh dan ditembakkan. Mampu berdiri di udara, orang-orang ini adalah penguasa alam Lixuan, dan Lin Yuan hanya selangkah lagi untuk bisa melangkah ke alam bumi Xuan yang dirindukan banyak orang. Oleh karena itu, mereka ingin melihat lebih jelas.
Wanita bertopeng berbaju hitam itu sepertinya melakukan serangan pedang secara acak, tapi mereka bisa merasakan betapa kuatnya serangan itu. Wanita ini tidak mudah untuk diajak main-main. Karena tidak mudah untuk dipusingkan, maka jangan dipusingkan. Mereka sepertinya benar-benar lewat. Saat ini, pemuda dan pemudi tidak tahu apa-apa dan tidak bisa merusak hal-hal besar untuk dirinya sendiri dan orang lain, jadi tidak perlu memprovokasi mereka. Begitu pikiran itu muncul di benak semua orang, Lin Yuan dan yang lainnya dengan cepat berpencar, memungkinkan Denian Chen menerobos awan berdarah dengan sangat mudah. Orang-orang ini sangat berhati-hati. Dalam hal ini, mengapa mereka baru saja muncul untuk memblokir jalan? Nian Chen tersenyum dingin dan berbalik. Tepat ketika dia hendak melanjutkan provokasinya, tiba-tiba, seberkas cahaya yang sangat tidak mencolok melesat dari tanah di bawah ke langit. Sebelum Chen Ye dan Nian Chen sempat melihat apa yang diwakili oleh sinar itu, wajah Lin Yuan menegang dan dia berteriak dengan tegas, "Sukuan, Sue King, Chen Zi, basmi anak itu, Wu Xiangyu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku akan menangani wanita itu." Chen Ye dan Nian Chen sama-sama tertegun sejenak. Ini pasti berubah terlalu cepat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa benda yang memancarkan berkas cahaya ini tidaklah sederhana. Setelah beberapa saat, Nian Chen sangat gembira. Sekarang, dia akhirnya punya alasan untuk bersantai. "Lin Yuan, kamu datang untuk mengacaukan gadis ini, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Melihat Lin Yuan dan kedua pria itu saling menembak, Nian Chen tertawa gembira, dan pedang panjang di tangannya tergelincir. Sebelum pedang panjang itu terhunus, energi pedang yang ganas mengeluarkan busur misterius, membanjiri langit dan bumi terhadap orang itu. Keduanya saling menyelimuti. Energi pedang yang ganas sangat mendominasi. Segala rintangan yang dilewatinya langsung hancur, dan bahkan udara meletus dengan ledakan udara yang tajam. Merasakan hal ini, ekspresi Lin Yuan dan keduanya menjadi lebih serius, tetapi sekarang ini adalah situasi yang fatal. Tidak peduli apapun, wanita dan pria muda tidak dapat dibiarkan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Keduanya memiliki pemahaman yang diam-diam. Dalam sekejap, gelombang tirani energi yang dalam meletus. Energi mendalam yang ganas, disertai serangan keduanya, seperti King Kong yang tidak bisa dihancurkan, menghantam energi pedang. Berdengung. Ketika riak energi ganas dengan cepat menyebar ke segala arah, Lin Yuan dan kedua matanya menyipit. Tepat di depan mereka, wanita bertopeng berbaju hitam itu seperti hantu, diam-diam melewati zona kekacauan, cahaya putih muncul dengan menyilaukan. Mengerang. Suara nyanyian pedang yang jelas seperti bilah yang paling tajam, dan ketika terdengar di telinga Lin Yuan dan mereka berdua, suara yang tajam membuat mereka merasa seperti gendang telinga mereka ditembus. Keduanya terkejut dan dengan cepat mundur. Saat mereka mundur, energi yang dalam dari tubuh mereka mengalir keluar, membentuk dua dinding besar energi yang dalam tepat di depan mereka. Saat dinding energi misterius muncul, sosok Nian Chen mengikutinya seperti bayangan. Pedang panjang yang terhunus bergetar ringan, dan cahaya pedang terentang dan ditembakkan dengan keras. Bang! Di tengah suara benturan kecil, dinding energi yang dalam bergetar, dan riak muncul di tubuh. Setelah beberapa saat, riak tersebut semakin kuat. Akhirnya, dengan satu klik, kedua dinding energi yang dalam itu hancur dengan mudah di bawah pedang. Serangan Nian Chen tetap tidak berubah, dengan pedang panjangnya di depan. Dia secepat kilat, melewati dinding misterius yang hancur. Terselubung dalam energi pedang, badai besar energi pedang terbentuk dari udara tipis, menyapu dengan ganas. Bengkak. Dalam badai energi pedang, Lin Yuan dan Wu Xiangyu masing-masing melonjak dengan energi mendalam yang paling kuat, sambil melindungi diri mereka sendiri, mereka juga berubah menjadi serangan dan membombardir mereka terus-menerus. Suara yang memekakkan telinga terus bergema, dan badai energi pedang secara bertahap melemah di bawah serangan kedua pria tersebut. Namun, di bawah pengaruh badai, perlindungan energi mereka yang dalam tidak dapat menahannya sama sekali. Oleh karena itu, badai memang semakin melemah, dan luka yang dialami kedua orang tersebut semakin parah. Ketika badai energi pedang benar-benar hilang, Lin Yuan dan Wu Xiangyu muncul dari sana karena malu. Meskipun mereka tidak mati, luka mereka tidak sederhana segel darah sebelumnya kurang bagus, saya khawatir segel darah itu akan terbagi menjadi jalur yang tak terhitung jumlahnya sekarang. Jalang, Lin Yuan mengutuk. Orangnya tidak terlalu lemah, meskipun lukanya terlihat menakutkan, tidak ada luka yang fatal, dengan tingkat puncak budidaya Lixuan, dia tidak akan seperti Wu Xiangyu, yang membutuhkan dukungan sekarang. Jika kamu ingin memarahiku, cepatlah. Kamu tidak akan punya kesempatan nanti, kata Nian Chen sambil tersenyum.
Terserah kamu. Meskipun dia terluka dan bukan tandingan Nian Chen, Lin Yuan masih memiliki kepercayaan diri. Jika dia tidak bisa mengalahkannya, mengapa dia tidak bisa melarikan diri? Selain itu, mereka bukan satu-satunya yang ada di sini. Jika kamu tidak percaya, lihat ke belakang. Nian Chen menunjuk ke sisi berlawanan sambil tersenyum. Lin Yuan tiba-tiba berbalik, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Di belakangnya berdiri pemuda aneh itu. Adapun teman sekelasnya, tidak ada jejaknya. Berhentilah bermain, kita sudah mulai, jadi cepatlah. Chen Ye berkata dengan ringan, dan muncul di depan Lin Yuan dan Lin Yuan seperti hantu. Dia meninju, dan dengan raungan naga rendah, dia memukul dada mereka. Puff! Darah dimuntahkan bersama dengan pecahan andalam. Lin Yuan dan Wu Xiangyu jatuh dengan lemah ke tanah. Ketika mereka sekarat, mereka tidak dapat mengetahui bahwa tingkat kultivasi pria dan wanita ini jelas mirip dengan mereka, atau bahkan lebih baik dari Lin Yuan. Ini masih sedikit lebih rendah, tapi mengapa itu meledak dengan kekuatan bertarung yang luar biasa? Mirip dengan Xiao Kui, seorang master misteri bumi, Chen Ye dapat dengan mudah mengalahkan dan membasmi mereka, apalagi mereka. Ayo turun. Chen Ye jatuh ke tanah seperti kilat, dan bau darah yang berkali-kali lipat lebih kuat tiba-tiba menerpa wajahnya. Dimanapun matanya memandang, mayat ada di mana-mana, dimutilasi dan dimutilasi. Meskipun Chen Ye bukan seorang pemula, dia tidak bisa menahan perasaan ingin muntah ketika melihat adegan ini. Selain mayat-mayat tersebut, pembasmian masih berlangsung tidak jauh, namun sudah merupakan pembantaian sepihak. Melihat pembantaian yang tidak disengaja, rasa dingin yang mendalam muncul dari mata Chen Ye. Di antara objek yang dibantai adalah yang tua dan yang tidak berdaya, anak-anak. Chen Ye merasakan niat membasmi yang mengerikan yang berasal dari Chen Ye. Nian Chen berseru dengan lembut, dengan sedikit kekhawatiran. Sebelum Zixuan pergi, dia telah membuat pengaturan terbaik untuk Chen Ye. Zixuan memberitahu Feng Sanyang secara rinci tentang segala kekurangan yang dia miliki, tidak terlihat, atau mengancam. Setelah secara paksa menyerap kekuatan Raja Ibel Jahat Yin besar, meskipun ia memperoleh mutiara Hunyuan, efek negatifnya telah sepenuhnya dikeluarkan dari tubuhnya, namun telah terjadi erosi selama jangka waktu tertentu, yang tidak dapat dihilangkan oleh Hunyuan. Mutiara. Pada akhirnya, butuh beberapa waktu bagi Chen Ye untuk benar-benar mengusirnya keluar dari tubuh. Sebelumnya, dia tidak boleh terlalu bersemangat, apalagi seperti Chen Ye sekarang. Pengaruh negatif itu akan mengambil kesempatan untuk keluar dan mengikis pikirannya. Tapi hal ini tidak lagi penting bagi Chen Ye. Dia bahkan berani melahap Raja Ibel Jahat Yin besar, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan ini? Chen Ye hanya memiliki satu obsesi di hatinya, selama keluarga dan teman-temannya baik-baik saja. Jika dia benar-benar menjadi ibel karena ini, lalu ada apa? Semua pembasmi ini seharusnya adalah anggota Sekte Tianjian. Mereka pantas mati. Jika orang yang dibantai hanyalah orang tua atau anak-anak, itu tidak akan cukup untuk membangkitkan niat membasmi Chen Ye. Dia telah mengatakan bahwa dia bukan orang suci, jadi dia tidak memiliki belas kasihan dari orang suci. Namun, di mata anak itu, Chen Ye melihatnya. Dengan kekuatan, pantang menyerah, keinginan dan harapan, dan keengganan yang masih ada. Saat itu di Gunung Beiwang, para penguasa istana Kaisar Jahat menghancurkan fondasinya tanpa usaha apapun. Namun, untuk menghindari pembasmian, ibuku memohon dan dengan sukarela pergi bersama mereka dengan imbalan caranya sendiri untuk bertahan hidup. Pada saat itu, apa yang kupikirkan dalam hatiku sangat mirip dengan apa yang terlihat di mata anak itu. Hanya dengan tatapan matanya ini, bahkan jika anak itu dan yang lainnya tidak bersalah dan pantas mati, dia akan tetap menyelamatkan mereka semua di malam hari. Bu, tolong jangan basmi ibuku. Di depan anak itu, seorang wanita berjaga, menghadapi serangan kekerasan dari para empu Sekte Tianjian, karena anak di belakangnya tidak pernah mundur selangkah pun, meski luka di tubuhnya membuatnya tidak bisa bertahan. Anak itu menangis dan ingin bergegas maju untuk melindungi ibunya, namun dihalangi oleh wanita tersebut. Hei, anak kecil, jika kamu memiliki keberanian dan tidak takut mati, jangan khawatir. Setelah membasmi wanita jalang ini, kamu akan pergi bersamaku. Master dari Sekte Tianjian yang menyerang wanita itu tertawa dengan cara yang aneh dan sombong suara. Jika kamu membasmi ibuku, aku pasti akan membalas dendam padamu di masa depan. Anak yang menangis itu tiba-tiba menjadi tenang, tetapi menatap orang-orang dari Sekte Tianjian dengan mata yang sangat galak. Mendengar ini, Master Sekte Pedang Surgawi mencibir dan tertawa. Tepat ketika tawanya mulai terdengar, tiba-tiba berubah menjadi suara kuek-kuek seperti bebek.
Semuanya hentikan. Suaranya memang tidak keras, namun menyebabkan pembasmian di lapangan berhenti tiba-tiba. Di depan anak dan wanita, Master Sekte Pedang Surgawi yang mengejar ibu dan anak mereka, pada saat ini, membuka mulutnya, menjulurkan lidahnya, dan terengah-engah dari hidungnya seperti umumnya. Di depan orang ini, pada suatu saat, seorang pemuda berjubah hijau muncul. Salah satu tangannya menggenggam erat leher sang pembuat. Saat dia terengah-engah, aura kematian menyelimuti orang tersebut dengan erat. Adik kecil ini, kamu mungkin tidak mengenal mereka, jadi mengapa repot-repot menyinggung Sekte Pedang Surgawi kita demi mereka? Semua orang dari Sekte Tianjian dengan cepat berkumpul, dan ekspresi semua orang menunjukkan ekspresi serius yang tidak dapat dihilangkan. Mereka semua dianggap master, tetapi ada begitu banyak master yang tidak memperhatikan King King. Bagaimana pemuda itu muncul dan bagaimana apakah dia menghentikan teman mereka? Jika tidak, bagaimana bisa begitu banyak orang dikejutkan oleh satu orang itu? Menyinggung Tianjianmen, pemuda berjubah hijau itu tertawa kecil, dan memberikan sedikit tenaga pada telapak tangannya. Terdengar bunyi klik, dan leher di tangannya langsung terlepas dari tubuhnya berubah menjadi manusia. Sehat, di antara orang-orang di Sekte Tianjian, seseorang muncul. Tampaknya dia cukup agung, dan budidayanya telah mencapai alam bumi Suan. Melihat pemuda berjubah hijau, dia tersenyum bukannya marah memang benar bahwa ada bakat di setiap generasi. Dia telah berkultivasi di alam Liksuan di usia muda. Dia memang bangga pada dirinya sendiri. Tentu saja, dia bisa menjadi sombong dan sombong. Hari ini kami, Sekte Tianjian, mengakui kekalahan kami dan memberi Anda wajah untuk melepaskan mereka, anak muda. Namun, Anda harus memberitahu saya di tangan siapa Sekte Tianjian kami jatuh. Jika tidak, jika berita itu menyebar, pedang surgawi Sekte akan dikalahkan. Jianmen takut dia tidak akan pernah memiliki pijakan di masa depan. Pria itu tersenyum dan berjalan menuju pemuda berjubah hijau. Dia tersenyum sambil berjalan, mengepalkan tangannya dan berkata, "Saya Li Yixing, pelindung hebat Tianjianmen. Saya tidak tahu apa yang Anda sebut muda pria." Pemuda berjubah hijau mengangkat alisnya dengan ringan, menatap Li Yixing yang semakin dekat, senyuman di matanya berangsur-angsur semakin kuat. Ketika pihak lain melangkah ke jarak lebih dari 10 meter, dia hanya mengambil melangkah. Hanya dengan satu langkah, pupil mata Li Yixing tiba-tiba membesar. Pemuda berjubah hijau itu sebenarnya telah tiba di hadapannya. Di tengah auman naga, energi yang dalam meledak, menyebabkan ruangan sedikit bergetar. "Nak, kamu sedang mencari kematian." Li Yixing sangat marah. Sebagai ahli misteri bumi, reaksinya tidak lambat. Dia menekuk telapak tangannya menjadi cakar, melonjak dengan energi tirani, dan menyerang dengan keras. Peng! Tinju dan telapak tangan bersendewa, dan energinya melonjak, dan riak dahsyat menyapu secara gila-gilaan akibat hantaman tinju dan telapak tangan. Ekspresi Li Yixing tiba-tiba berubah, dia merasakan bahwa energi misterius pihak lain benar-benar mampu menelan energinya sendiri. Memikirkan hal ini, Li Yixing buru-buru mundur dan berteriak, "Wah, aku dengan tulus ingin berteman denganmu, tapi sekarang sepertinya kamu benar-benar ingin mati." Mendengar ini, pemuda berjubah hijau tersenyum acuh tak acuh, menunjuk ke arah anak di belakangnya, dan berkata, "Li Yixing, tipuanmu menyembunyikan pisau di senyumanmu. Tuan muda ini sudah memahaminya ketika dia masih sangat muda." "Anda," Li Yixing sangat marah dan berteriak dengan suara galak, "jika kamu berani mengurus urusan Sekte Tianjian kami dan membasmi orang-orang dari Sekte Tianjian, kamu harus bersiap untuk dibasmi. Ayo, berkumpul dan basmi mereka." Tepat setelah penyerangan, energi misterius aneh lawan membuat Li Yixing waspada. Meski tingkat kultivasinya lebih tinggi dari lawan, saat ini Li Yixing tidak ingin menghadapi pemuda berjubah hijau sendirian. "Ah!" Setelah Li Yixing selesai berbicara, yang menjawabnya bukanlah sorak-sorai yang familiar dari masa lalu, melainkan jeritan yang menyedihkan. "Siapa itu?" Li Yixing tiba-tiba berbalik dan melihat seorang wanita bertopeng berpakaian hitam dan bertopeng di bawah pohon besar tidak jauh dari sana, dengan malas bersandar di pohon. Pedang panjang di tangannya sedikit bergetar, mengeluarkan bau darah yang samar barusan, dialah yang merencanakan sesuatu. "Siapa kamu?" Wajah Li Yixing pucat, dan ada kemarahan yang luar biasa di dalam hatinya, tapi dia hanya bisa menahannya. "Mari kita tidak membicarakan pemuda berjubah hijau untuk saat ini, metodenya bahkan lebih kejam. Dalam sekejap, nyawa beberapa tuan kita sendiri dengan mudah diambil. Dan dia, seperti pemuda berjubah hijau, hanya berada di alam Liksuan. Basmi bangsamu." Di udara, cahaya warna-warni melonjak terang, dengan menara besi di dalamnya. Saat cahaya mengalir,
aura misterius jatuh dari langit bersamaan dengan kecemerlangan warna-warni. Di bawah cahaya, semua orang, termasuk Li Yixin, tiba-tiba merasakan kekuatan isap yang tak tertandingi mengalir dari dasar menara besi besar, seperti lubang hitam di alam semesta. Saat pemuda berjubah hijau itu melambaikan telapak tangannya, para master dari Sekte Tianjian dibawa ke menara besi satu demi satu oleh cahaya warna-warni. Siapa kamu? Melihat bawahannya tidak tahu apakah mereka masih hidup atau mati, Li Yixin berteriak dengan sedih. Pemuda berjubah hijau itu mencibir, dan dengan sedikit gerakan telapak tangannya, lampu hijau melonjak dan berubah menjadi busur panjang. Kemudian lampu hijau melesat dan berubah menjadi anak panah tajam, yang dipasang di tali busur. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan dua anak panah akan menggerakkan dunia. Anak panah tajam itu melesat keluar dari langit, dan seluruh langit bergetar hebat. Kemanapun anak panah tajam itu lewat, retakan gelap perlahan muncul. Dengan hidup dan mati yang sudah dekat, Li Yixin tidak peduli dengan rasa takut. Dengan gerakan tangannya, sejumlah besar energi yang sangat besar mengalir. Sesaat kemudian, sebuah pedang panjang terbentuk. Pedang Jietian. Li Yixin meraung dengan marah, pedang panjangnya bergetar, dan seberkas cahaya pedang besar ditembakkan dari ujung pedangnya, dan akhirnya mengenai panah tajam berwarna hijau. Dampak yang menakjubkan secara langsung menjungkirbalikkan segala sesuatu di sekitarnya. Di dalam debu yang berterbangan, dua sosok terbang karena malu. Pada saat ini, salah satu sosok tidak dapat lagi menahan daya tarik cahaya warna-warni. Memasuki menara besi di udara. Siapa kamu? Siapa kamu? Suara tegas masih terus terdengar. Dia, Li Yixin, menolak untuk menutup matanya. Sebagai pelindung besar Sekte Tianjian, bahkan jika dia tidak menyendiri, dia tidak bisa mati dalam ketidakjelasan seperti itu meninggal di Chen Ye. Suara itu dengan lembut masuk ke telinga Li Yixin di menara langit dan bumi Hong Huang, yang akan mati, hanya ingin mati tanpa penyesalan, tetapi setelah mendengar nama ini, ekspresinya menunggu kematian tiba-tiba muncul, tampilan yang berbeda. Seolah-olah nama ini memiliki kekuatan sihir, membuatnya merasa sangat bahagia. Semburan tawa ceria segera bergema di menara. Chen Ye adalah penguasa menara primordial langit dan bumi, dan tidak ada apapun yang terjadi di dalamnya yang dapat disembunyikan darinya. Perubahan dan tawa Li Yixin secara alami berada dalam persepsi Chen Ye. Saya sedikit penasaran, Li Yixin yang akan segera meninggal justru menjadi bahagia, dan ini cukup menarik. Sepertinya namanya sudah tidak asing lagi bagi siapapun di wilayah utara yang jauh ini. Saudaraku, terima kasih. Di tempat yang sama, sekelompok orang menguburkan almarhum. Mereka yang selamat secara kebetulan masih menderita kesakitan karena kematian orang yang mereka cintai. Hanya anak laki-laki kecil itu yang kembali tersenyum polos. Meskipun terlihat jelas kesedihan di matanya, dia tidak setransparan orang dewasa. Di depan Chen Ye dan Nian Chen, ada tekad dalam ekspresinya bahwa dia ingin menjadi lebih kuat. Bolehkah aku mengetahui namamu? Chen Ye bertanya sambil tersenyum, dengan keraguan besar di hatinya. Anak laki-laki kecil dan sekelompok orang, termasuk tua dan muda, muda dan setengah baya, tidak terlihat seperti kekuatan tertentu, tetapi seperti keluarga tertentu, dan terlebih lagi, mereka adalah keluarga yang melarikan diri. Sinar cahaya yang menyebabkan Lin Yuan dan yang lainnya tiba-tiba memiliki niat membasmi yang kuat terhadap mereka berdua di ketinggian telah menghilang setelah keduanya jatuh ke tanah. Dan dengan persepsi jiwa Chen Ye, itu juga tidak bisa dirasakan dia. Ketika mereka membasmi Li Xing dan yang lainnya, mereka jelas tidak merasakannya dan tersedot ke dalam menara besar langit dan bumi yang sunyi. Tidak peduli seberapa dalam mereka bersembunyi, mereka tidak dapat menyembunyikannya dari persepsi Chen Ye. Oleh karena itu, benda yang memancarkan sinar cahaya pasti berada di antara orang-orang tersebut tidak jauh dari situ. Setelah berkas cahaya muncul, ia menghilang dengan cepat. Oleh karena itu, Chen Ye tidak menyadari keajaiban dari benda yang memancarkan berkas cahaya tersebut. Namun, Sekte Tianjian mengejar dan membasmi mereka semua, bahkan tidak lewat. Orang biasa tidak bersalah, tapi dia bersalah karena membawa batu giok. Namaku Mu Feng, mereka semua adalah keluargaku, kakak dan adikku, terima kasih hari ini. Bocah lelaki Mu Feng mengucapkan terima kasih lagi, dan tekad di alisnya untuk menjadi lebih kuat menjadi semakin kuat. Chen Ye tertawa dan berkata, Mu Feng, katakan padaku, apa yang kamu pikirkan ketika kerabat dan ibumu menghadapi ancaman nyawa? Mu Feng tidak banyak berpikir atau menyembunyikan apapun, dan berkata, saya ingin melakukan yang terbaik untuk melindungi keluarga dan ibu saya. Tapi kamu tidak memiliki kemampuan ini sekarang, kata Chen Ye ringan.
Aku tahu kalau aku tidak memiliki kemampuan ini, tapi aku pasti akan bekerja keras agar suatu hari nanti aku bisa memiliki kemampuan ini dan kemudian melindungi orang-orang yang kucintai, kata Mu Feng cepat. Apakah hanya ini yang kamu pikirkan saat itu? Chen Ye menahan senyum di wajahnya dan suaranya menjadi sedikit lebih dingin. Nian Chen mengangkat alisnya dan menatap Chen Ye. Ada makna yang tak terlukiskan di matanya yang indah. Mengenai Chen Ye, orang lain tidak mengetahuinya, tetapi Nian Chen sendiri mengetahuinya. Chen Ye dan Mu Feng adalah orang asing. Jika mereka tidak bertemu secara kebetulan hari ini, mungkin tidak akan pernah ada persimpangan antara dua orang dalam hidup ini, kesempatan untuk mengenal satu sama lain. Meskipun hal-hal yang terjadi pada mereka berbeda, ada satu hal yang sangat mirip. Keduanya pernah mengalami krisis paling berbahaya, dan keduanya pernah menghadapinya. Ibu mereka rela menyerahkan nyawanya demi mereka. Karena alasan inilah Chen Ye membuat keputusan tegas untuk menyelamatkan keluarga Mu Feng. Karena Chen Ye telah campur tangan dalam masalah ini, dia harus melakukan lebih dari ini. Sekte Tianjian masih ada, dan krisis keluargamu belum terselesaikan, keluargamu benar-benar aman. Selain itu, masa depan Mu Feng mungkin sudah ada dalam rencana Chen Ye. Jika tidak, dia tidak akan menanyakan pertanyaan itu kepada Mu Feng. Nian Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Ye saat menghadapi apa yang terjadi di Gunung Beiwang, tapi Nian Chen yakin akan satu hal, jawaban Mu Feng jelas tidak memuaskan Chen Ye. Dengan kata lain, ketika anak kecil di Gunung Beiwang menghadapi sesuatu yang tidak mampu dia atasi, apa yang dia pikirkan pasti berbeda, jika tidak, jawaban Xiao Mu Feng seharusnya benar, meski pertanyaannya belum terjawab. Memikirkan hal ini, hati Nian Chen tiba-tiba terasa sakit. Dalam situasi itu, anak kecil itu sudah merasakan sakit yang tak tertahankan, namun dia masih berpikir untuk mencari secercah harapan yang bahkan dia tidak tahu ada dalam situasi yang tak terhindarkan itu. Nian Chen tidak dapat lagi membayangkan bagaimana anak muda pada saat itu dapat menahan pemandangan yang bahkan lebih kejam dari neraka itu. Chen Ye, Nian Chen bergumam pelan, air mata mengalir tanpa suara di matanya tak terkendali. Kakak, Mu Feng perlahan mengangkat kepalanya dan berkata-kata demi kata, jika kakak dan adikku tidak muncul, anggota keluargaku akan mati. Jadi pada saat itu, aku berpikir, jika ditakdirkan menjadi jalan buntu, maka aku tidak punya pilihan selain mati bersama keluargaku. Bagaimana jika ada kesempatan? Tanya Chen Ye. Mendengar ini, Mu Feng malah tersenyum. Saudaraku, jika hal seperti ini terjadi padamu, apa pilihanmu? Pilihanku. Chen Ye tertawa keras, menepuk bahu Mu Feng dengan lembut, dan berkata, ingat apa yang kamu katakan hari ini, dan bahkan ingat keadaanmu saat menghadapi situasi putus asa. Teruslah berlatih seperti ini, meskipun kamu tidak berbakat seperti kamu. Yang lainnya, saya juga jamin masa depan Anda pasti tidak akan hilang dari orang lain. Mendengar ini, hati Nian Chen terasa masam, dan dia tidak bisa menahan air mata mengalir di matanya. Gunung Beiwang, Yayasan Chen Ye dihapuskan. Dalam 4 tahun ke depan, dia pasti memikirkan keadaannya saat menghadapi penguasa istana kaisar jahat energi. Mulailah dengan budidaya tubuh naga. Jika itu orang lain, siapa yang bisa melakukannya? Siapa yang bisa memahami kesulitan yang dialami Chen Ye selama proses ini? Semua orang hanya melihat pemandangan Chen Ye, tetapi tidak melihat berapa banyak darah dan keringat yang diam-diam dia keluarkan ketika dia begitu mulia. Mata Mu Feng tiba-tiba menunjukkan sedikit ketekunan yang belum pernah dilihat anak-anak biasa. Dia mengangguk dengan berat, saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Aku tidak ingin melihat ibuku terluka untukku, dan aku juga tidak ingin melihat ibuku terluka untukku, ingin melihat anggota keluargaku meninggal satu persatu di hadapanku. Anak baik, Chen Ye tersenyum, memandang Nian Chen, dan bertanya, Nona Chen, apakah anak ini layak untuk sekte pedang Anda? Kamu melakukan hal-hal baik dan mendapatkan bantuannya, tetapi kamu memintaku melakukannya. Kamu sangat licik. Nian Chen dengan cepat menyembunyikan air mata di matanya dan berkata, jangan khawatir, Mu Feng cukup berbakat dan memiliki temperamen yang kuat. Tetuaku dari sekte pedang pasti akan menyukainya. Jangan khawatir, kamu tidak punya mengkhawatirkan masa depannya. Tentu saja aku merasa lega saat kamu melakukan sesuatu. Chen Ye segera melihat tidak jauh. Semua orang di keluargamu sudah tenang. Ketika mereka melihat Chen Ye, mereka mengangguk dengan hormat. Tuan, Nona, saya, Mu Lingxuan, terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa semua anggota keluargamu. Saya, pemimpinnya, lelaki tua Mu Lingxuan, berkata dengan hormat. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata, itu hanya kebetulan. Tidak perlu berterima kasih kepada saya. Namun,
Ada satu hal yang ingin saya peringatkan kepada Anda. Karena Anda memiliki harta tetapi tidak memiliki kekuatan mutlak untuk menjaganya, Anda harus memahami bahwa kekayaan tidak boleh diungkapkan. Mendengar ini, Mu Lingxuan tersenyum pahit dan berkata, Tuan, Nak, jika kekayaan keluarga saya tidak terungkap, itu akan menjadi bencana dari surga. Apa maksudmu? Chen Ye mengerutkan kening dan bertanya. Mu Lingxuan berkata keluargamu saya bukanlah keluarga yang kuat. Karena kami tinggal di kota kecil, kami masih terbilang kuat. Kami tidak ingin menjadi superior, jadi di mana kami tinggal, kami juga menikmati kekayaan yang dimiliki orang biasa, tidak bisa mendapatkannya. Selama lebih dari 200 tahun, keluargamu sangat stabil, tapi saya tidak menyangka bahwa sebulan yang lalu di malam hari, sebuah benda tak dikenal tiba-tiba muncul entah dari mana, dan kemudian benda ini, apalagi saya mengetahuinya untuk beberapa waktu, alasannya, saya tinggal di rumahmu dan menolak untuk pergi. Mu Lingxuanji berkata dengan getir keluargamu saya tidak dapat memulihkan hal yang tidak diketahui ini, dan saya belum pernah melihat wajah sebenarnya dari hal ini. Tetapi karena hal itu didambakan oleh Sekte Tianjian, jadi saya mendapatkan hal ini, bencana. Chen Ye dan Nian Chen menjadi penasaran. Sesuatu dapat hidup sendiri dalam keluargamu tanpa diketahui oleh keluargamu. Jelas sekali bahwa benda tersebut sangatlah spiritual, dan spiritualitasnya bahkan telah mencapai titik di mana ia mulai memiliki kebijaksanaan manusia. Hal seperti itu sangat luar biasa. Meskipun Chen Ye sekarang memiliki apa yang disebut harta karun kekacauan, dia masih memiliki keinginan untuk mengetahui apa itu. Dan selama proses dikejar oleh Sekte Tianjian, makhluk ini tidak pergi, dan terus mengikuti keluargamu. Ini yang lebih aneh lagi. Apakah ada sesuatu dalam keluargamu yang menarik makhluk spiritual yang luar biasa? Tuanmu, jika Anda tidak dapat melihat hal spiritual seperti itu, dapatkah Anda merasakan di mana benda itu sekarang? Setelah beberapa saat, Chen Ye bertanya. Inilah yang paling membuat Chen Ye penasaran. Saya tidak bisa melakukannya, tapi menantu perempuan saya bisa. Melihat ke arah yang ditunjuk Mu Lingxuan, dia berbicara tentang Ibu Mu Feng. Saya, Nyonya Mu Yang, telah bertemu dengan Tuan Muda dan Nona Muda. Ibu Mu Feng berjalan perlahan dan berkata dengan lembut, pupil mata Chen Ye dan Nian Chen menegang hampir pada saat yang bersamaan. Wanita ini berpenampilan Xiao Jiabiu, dan budidayanya telah mencapai ranah Tongsuan, tetapi ini bukanlah poin kuncinya. Bakat Ibu Mu Feng sangat buruk, dan agak aneh untuk mencapai ranah Tongsuan tidak ada apa-apa di tubuhnya, memiliki perasaan yang ringan hingga ekstrim. Seperti makhluk hidup lainnya. Chen Ye dan Nian Chen saling memandang dan samar-samar memahami mengapa makhluk spiritual yang luar biasa tinggal di keluargamu dan harus mengikuti keluargamu untuk melarikan diri. Adik ipar, bisakah kamu menunjukkan di mana makhluk spiritual itu berada? Ibu Mu Feng tampak gugup dan bertanya, kamu tidak akan menyakitinya, kan? Mendengar ini, Chen Ye tertawa pelan dan berkata sepertinya saudarimu sudah melakukan kontak dengannya. Haha, jangan khawatir, saya akan membantu Anda membuatnya mengikuti Anda dengan patuh mulai sekarang dan tidak akan pernah menimbulkan masalah lagi bagi Anda. Sungguh, Ibu Mu Feng masih tidak percaya. Meskipun Chen Ye dan Nian Chen adalah penyelamat mereka. Meskipun Ibu Mu Feng tidak tahu benda spiritual apa itu, dia juga mengerti bahwa itu pasti sangat langka. Hati orang-orang sangat berjauhan sehingga tidak ada jaminan bahwa penyelamat tidak akan berubah menjadi penjahat pemburu harta karun. Bu, aku percaya pada saudara-saudaraku, Mu Feng mendekat dan berkata. Ini, Ibu Mu Feng masih sedikit malu dan tidak percaya sepenuhnya. Chen Ye tidak memaksanya, tetapi memandang Nian Chen sambil tersenyum dan berkata dengan lembut Nona Chen, menurut Anda akan jadi apa? Uji aku. Nian Chen tersenyum manis, menatap Ibu Mu Feng, lalu berkata jika tebakanku benar, itu pasti inti jiwa. 550.